kasih terima kasih kepada panitia. Selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Ibu Farida Harahap selaku Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta yang pada siang hari ini akan diwakilkan oleh Rafli Sodik Bagaskara yang juga selaku Ketua Pelaksana acara sharing session pada siang hari ini. Kepada Rafli Sodik dipersilahkan. Oke, baik. Suara saya dapat didengar dengan jelas, teman-teman? Dapat ya? Dengar. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ode. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Sodik Bagaskara selaku Ketua Pelaksana dari sharing session magang di siang hari ini. Sharing session ini diinisiasi dan dilatar belakangi oleh urgensi gitu, adanya keperluan kita sebagai calon lulusan psikologi untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hard skill maupun soft skill supaya bisa kita bersiap untuk lingkungan luar sana yang mungkin semakin lama semakin ketat, persaingan sumber daya manusia, persaingan pekerja yang optimal, yang punya kapasitas yang tinggi gitu, semakin lama semakin ketat. Dan otomatis kita juga perlu mempersiapkan diri kita, mengoptimalisasi diri. Ada sebuah survei juga teman-teman yang menarik, di mana survei dari tahun lalu itu menunjukkan bahwa lulusan psikologi rupanya menjadi salah satu lulusan di tingkat sarjana yang kebanyakan itu unemployment. Jadi tidak bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan. Tentunya hal ini cukup miris teman-teman, bahwa psikologi yang berkaitan dengan ilmu manusia yang sebenarnya pekerjaannya ada di mana-mana, tetapi kebanyakan dari lulusan kita itu nggak tahu kemudian dari kekuatan kita ini yang bisa masuk dan bisa sebenarnya bisa masuk ke berbagai bidang, tapi karena kita bingung jadi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, tujuan dari sharing session magang ini itu ialah mempersiapkan teman-teman untuk memberikan gambaran teman-teman kiranya besok ketika teman-teman masuk ke dunia kerja dan dimulai dari magang itu nanti akan ngapain aja dan ilmu apa aja yang perlu teman-teman siapkan, baik tips and trick-nya maupun kemudian langkah submisi. Misalnya teman-teman pengen masuk ke satu konsentrasi tertentu, misalnya ke magang klinis, magang perkembangan, magang bio dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya selaku ketua panitia sharing session magang pada siang hari ini berharap semoga teman-teman dapat memetik sebanyak-banyaknya ilmu dari para pembicara hebat kita di siang hari ini. Pertama nanti ada Mbak Sekar di Dipsiau akan banyak membahas berkaitan dengan bagaimana penerapan ilmu psikologi di ranah TNI, khususnya di TNI AU. Kemudian di sini juga ada Mbak Ina yang nanti fokusnya juga berkaitan dengan persiapan soft skill, kemudian juga di perusahaan fast moving food, good food. Kemudian juga ada Mbak Mayang, di mana Mbak Mayang ini nanti akan berbicara banyak berkaitan dengan magang di dinas sosial. Dan dari tiga pembicara ini saya harap sekali lagi teman-teman bisa banyak memetik pembelajaran. Begitu. Mungkin demikian, tidak perlu berlama-lama teman-teman. Saya tutup pembicara sambutan ini sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sodik atas sambutannya. Baik teman-teman, kita sebentar lagi akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi ya dari ketiga pembicara kita. Dalam penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator, dan moderator kita pada hari ini adalah Kak Fanya Aulia Ivani Manggala Putri. Dan Kak Fanya ini merupakan mahasiswa psikologi angkatan 2019 dan juga merupakan bagian dari asisten laboratorium psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin kita akan sapa dulu. Halo Kak Fanya, selamat siang, apa kabar? Halo Kak Laude, baik alhamdulillah. Oke, baik ya Kak Fanya. Hari ini kita akan kedatangan 3 pembicara luar biasa ya. Jadi untuk masuk ke acara inti, saya arahkan kembali ke Kak Fanya selaku moderator. Silakan Kak Fanya. Oke, baik, terima kasih banyak.
Kawaude. Jadi di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya izinkan saya, Fanya Aulia, selaku moderator sharing session magang psikologi kali ini. Nah, gimana nih? Apa kabar nih teman-teman di siang yang cerah ini? Gimana nih kabarnya? Nah, saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa dan menarik sekali, yakni mengenal lebih dekat dunia magang psikologi. Dan di sini kita akan bahas materi magang psikologi dari 3 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Maruti Sekartaji. Halo Kak Maruti. Halo Kak Halo. Anya. Kemudian juga ada Kak Fatina Azizah, SPSI. Halo Kak Fatina. Dan juga Kak Rumayang Nuansa Ainur Rizky. Halo Kak Maya. Halo. Nah, sebelum dimulai nih, izinkan saya menyampaikan aturan dalam sharing session kali ini, yaitu sharing session nanti akan dibagi menjadi 3 bagian per materi, yang akan terdiri dari penyampaian materi dan juga tanya jawab. Jadi, setiap narasumber nanti akan diberi waktu selama 20 menit untuk menyampaikan materi, dan lalu peserta kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber dengan menyebutkan nama dan angkatan. Nah, itu sedikit mengenai peraturan dari sharing session kali ini. Nah, udah siap belum teman-teman? Untuk sampaian penyampaian materi yang pertama nih. Halo Kak Maruti, sapa lagi dong. Halo Kak Anya. Halo. Nah, untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, nanti akan saya berikan oleh Kak Maruti Sekartaji terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, Kak Maruti Sekartaji atau yang biasa kita sapa Kak Sekar, gitu. Ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta semester 6 yang pada tahun 2019 hingga 2020 itu beliau menjadi sekretaris 2 di UKM Bola Basket UNY, lalu di tahun selanjutnya menjadi sekretaris pertama, lalu pada tahun 2021 juga menjadi wakil ketua divisi jaringan dan hubungan masyarakat HIMAPSI UNY nih. Jadi Kak Sekar ini ternyata juga memiliki pengalaman yang sangat banyak ya teman-teman. Nah, salah satunya juga ada pengalaman magang psikologi nih di ranah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi, wow, luar biasa sekali. Jadi, kalau begitu, langsung saja ya, kita persilakan kepada Kak Sekar untuk menyampaikan materinya. Untuk Kak Sekar, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anya atas kesempatannya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Laboratorium Psikologi UNY, terkhusus pada Bu Farida Harahap yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan pengalaman maupun juga insight mungkin kepada teman-teman dan juga adik-adik angkatan 2020 sampai dengan 2022 terkait dengan magang, penerapan psikologi di dunia magang seperti itu. Dan sebelumnya saya mau ngecek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Dengar jelas Kak Sekar. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke, bisa tolong saya dijadiin host terlebih dahulu. Oh, host ya. Oke. Oke, baik. Apakah PPT-nya bisa terlihat? Sudah terlihat jelas Kak Sekar. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Nah, di sini saya Maruti Sekartaji atau biasa bisa disapa dengan Mbak Sekar atau Maruti. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih magang psikologi yang akan diterapkan di dunia TNI, khususnya di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait pengalaman apa saja yang saya dapatkan selama magang di Dispesial, mungkin teman-teman pada heran nih, teman-teman maupun adik-adik, kok Mbak Sekar bisa sih nyasar sampai di spesial seperti itu. Nah,
saya mungkin akan sedikit share tentang apa keinginan saya, cita-cita saya untuk bisa berkarir di militer dengan memiliki gelar sarjana seperti itu, khususnya sarjana psikologi. Nah, jadi keinginan saya tersebut, nah itu sudah membekali saya ketika saya pertama kali masuk di psikologi UNY. Nah, di situ saya mulai tuh mencari informasi terkait dengan bagaimana sih lulusan sarjana psikologi nanti secara praktik apa saja sih yang dilakukan, khususnya diterapkan di dunia militer seperti itu. Dan di situ saya mulai banyak menyicil lah, mencari informasi Dinas Psikologi TNI. Nah, waktu itu saya masih mengarah di Dinas Psikologi Angkatan Darat atau Dispesiat, dan saya belum berpikir tentang Dispesial atau Dispesial. Nah, kan teman-teman juga di sini saya akan memberitahu bahwasannya di TNI itu kan ada 3 matra, dan masing-masing matra itu dia memiliki dinas psikologinya. Nah, seperti misalnya di Angkatan Darat, di Spesiat itu ada di Bandung, lalu di Angkatan Laut itu ada di Sidoarjo sana, di Spesial, dan terakhir ini ada di Spesial yang bertempat di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seperti itu. Nah, mulai dari situ saya sudah memahami nih apa sih maksud dan tujuan saya itu untuk kuliah gitu kan, terutama saya mungkin harus menguasai terkait dengan PIO maupun klinis gitu. Nah, walaupun saya belum punya gambaran tentang apa sebenarnya yang akan diterapkan di selama bekerja di Dinas Psikologi Angkatan Udara seperti itu. Nah, sebelum saya akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang SEPA-PK, Sekolah Perwira Karir seperti itu. Nah, jadi SEPA-PK itu kan penjaringan khusus untuk lulusan sarjana yang sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk bisa direkrut, istilahnya masuk ke dalam jajaran kemiliteran seperti itu. Berbeda dengan polisi, mungkin kalau polisi kita mengenalnya SIPSS atau Sekolah Inspektur Sumber Sarjana seperti itu. Nah, kalau di TNI itu namanya SEPA-PK seperti. Nah, ini mungkin untuk adik-adik yang ternyata udah punya bekal tentang ilmu itu dan juga pemahaman itu dan juga ingin rekam jejaknya, maksudnya rekamnya seperti saya SEPA-PK. Nah, mungkin ini adalah informasi yang sangat penting lah ya untuk adik-adik, mungkin dipersiapkan dari sekarang apa saja yang perlu istilahnya dipenuhi seperti itu. Nah, lalu di sini akhirnya saya mempunyai keinginan untuk magang terlebih dahulu di Dinas Psikologi. Nah, waktu itu saya belum punya gambaran di Dinas Psikologi mana yang akan saya tuju. Nah, pikir saya dulu tuh suka dengan Angkatan Udara itu mulai di semester-semester tua tuh. Nah, saya pikir Angkatan Udara itu base-nya ada di Landut Adi Sucipto seperti itu. Nah, dan ternyata setelah saya mencari informasinya ternyata ada di Halim Perdana Kusuma, dan akhirnya dengan keputusan itu di liburan semester 5 ke 6 itu di bulan Januari tepat di tahun ini itu saya bertolak ke ibu kota dengan berbekal CV hanya untuk menanyakan terkait kesempatan magang di Dispesial seperti itu. Nah, kenapa sih saya itu berencana magang di Dinas Psikologi TNI? Karena dengan sebelum saya masuk nanti ke SEPA-PK, insya Allah kalau memang mendapatkan istilahnya rezekinya di situ, saya udah bisa memahami dulu nih bagaimana sih iklim militer dan penerapan ilmu psikologi di dunia militer seperti itu. Nah, oke, dan akhirnya sampailah saya di Dispesial dengan segala perjuangan ya. Saya waktu itu sendiri untuk menghadap ke Kabak Binprofnya bertanya terkait dengan kesempatan magang khusus khusus mahasiswa itu dapatnya di kesempatan di bulan apa seperti itu. Dan saya ingat waktu itu kan sebelum KKN. Nah, jadi saya membangsi memang untuk kegiatan magang saya itu saya lakukan setelah KKN. Jadi dengan cross check di saat masa-masa KKN itu. Nah, saya bertanya terkait dengan apakah saya bisa diterima magang di sini, dan ternyata saya mendapatkan kesempatan dengan ketok palu itu di bulan Oktober sampai dengan Desember ya. Selama 2 bulan saya akhirnya bisa untuk magang di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara di Dispesial. Nah, sebelum saya menyampaikan pengalaman saya lebih jauh, mungkin adik-adik ini saya beritahu terkait dengan apa sih itu Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Nah,
Dispesial ini adalah organisasi di bawah TNI Angkatan Udara dengan tugas yaitu mendukung penyelenggaraan pemeriksaan dan layanan psikologi terkhusus di dunia penerbangan atau awak pesawat dan juga personel TNI, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk warga sipil seperti itu. Dan jadi kurang lebih sama seperti pelayanan terkait dengan pemeriksaan psikologi, tapi kalau misalnya Dispesial ini khusus untuk para penerbang seperti itu. Makanya kita kenal dengan psikologi penerbangan. Nah, inilah Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Nah, lalu di sini Mbak mau menceritakan dulu, saya mau menceritakan dulu nih terkait dengan di mana sih letak saya gitu loh. Dan banyak yang menanyakan bahwa kemarin saya sempat ditanyakan mungkin posisi saya kalau di perusahaan swasta itu kan ada khusus ya diletakkan misalnya di posisi HR seperti itu. Nah, tapi berbeda kalau di Dinas Psikologi Angkatan Udara. Nah, di sini karena memang tujuan awal saya menyampaikan ke Kabag Binprofnya waktu itu karena saya ditanyakan terkait dengan kenapa kamu memilih Dispesial untuk tempat magangmu gitu. Karena saya sudah menjawab di situ saya ingin melanjutkan setelah lulus ini ingin mencoba SEPA-PK gitu, dan jadi di situ saya menyampaikan bahwa saya ingin tahu lebih jauh bagaimana sih kerja di dalam Dinas Psikologi TNI, dan di situ saya tidak hanya ditempatkan di satu tempat, tapi sebenarnya saya tuh uber kemana saja, kecuali di Sesdis ya, karena dia itu sekretaris dinas khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang sipil seperti itu untuk magang. Nah, jadi saya masuklah ke 6 subdis seperti itu. Kalau mungkin di kantor swasta itu bisa dikatakan sebagai subbag gitu ya, subbagian. Kalau di sini subdis, subdinas gitu. Nah, jadi, ini pengalaman saya terkait dengan magang di Dispesial ini. Ada 6 subdis yang sebenarnya harus saya datangi, istilahnya istilahnya ke ruangannya, tapi sejauh ini hanya 3-4 subdis saja yang bisa saya masuki seperti itu, karena juga memang mengikuti ritme pekerjaannya seperti apa. Nah, untuk yang pertama itu saya masuk ke subdis Yanpesi atau pelayanan psikologi. Nah, ini ada beberapa ya subdis-subdis di Dispesial, ada Yanpesi, ada Psidik, psikologi pendidikan, ada matra udara, lalu ada Psipers, psikologi personel, Labsibang, laboratorium psikologi penerbangan, dan terakhir itu adalah Pokli, kelompok ahli. Sebenarnya di sini tuh ada Binprof. Nah, yang tempat di mana saya itu menanyakan terkait dengan magang, dan itu memang istilahnya persetujuan terkait dengan anak-anak mahasiswa luar yang ingin masuk ke sini itu harus ke situ dulu, ke Binprof itu, tapi lupa saya cantumkan. Nah, mungkin pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengalaman saya di Yanpesi nih, ngapain aja. Nah, kalau saya di Yanpesi itu dimulai di saat minggu pertama sampai dengan sebenarnya minggu ini juga saya bisa untuk mengikuti, tapi kalau ikut terus jadi saya nggak bisa membagi istilahnya kegiatan-kegiatan ke subdis-subdis lain gitu. Nah, karena kebetulan Yanpesi ini adalah salah satu subdis yang khusus memberikan pelayanan ya pemeriksaan psikologi kepada para penerbang ya, seperti itu penerbang, lalu juga personel TNI dan juga warga sipil sebenarnya. Nah, tapi karena Yanpesi ini sedang kontrak dengan salah satu perusahaan penerbangan komersil ya, pesawat Lion Air seperti itu. Jadi mereka itu harus melakukan pemeriksaan psikologis kepada para pilot dan kopilotnya seperti itu. Nah, jadi setiap harinya itu mungkin ada 10-15 pilot ataupun kopilot yang datang ke Dispesial untuk melakukan pemeriksaan psikologi seperti itu. Nah, disitulah akhirnya saya masuk, dan saya juga dibimbing oleh salah satu staf di Dispesial Yanpesi ini untuk bagaimana sih prosedural dari pengetesan seperti itu. Jadi di Yanpesi ini saya pertama kali belajar mengetes terkait dengan, ya walaupun saya tidak langsung ikut ya, tapi di situ saya mulai mengikuti alur yang pertama dari yang sederhana lah. Jadi mengecek istilahnya data-data identitas ya, dimulai dari awal. Jadi secara prosedur menyiapkan lembaran riwayat hidup. Nah, lalu nanti mereka itu akan masuk untuk melakukan tes baik secara PPT, paper and pencil test, maupun CAT, computer assist test itu. Nah, lalu juga nanti mereka akan mendapatkan feedback dari psikolog militer maupun PNS yang ada di Dispesial gitu. Nah, jadi dalam rangkaian ini saya belajar tentang bagaimana sih scoring tes
tes. Bagaimana sih mengetahui administrasi tes terkait dengan pemeriksaan khususnya psikologis kepada pilot. Nah, apalagi kalau pilot ini punya tes khusus ya, yaitu tes motoriknya gitu ya. Jadi mereka harus masuk ke ruang CAT, di situ ada alat tes khusus yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, itu khusus untuk pilot-pilot itu ya, istilahnya dilihat nih secara mungkin apakah dia masih fit for flight, istilahnya dia bagus untuk terbang gitu, ataukah dia perlu istilahnya mungkin berikan dukungan terlebih dahulu, maksudnya diberhentikan, mungkin nggak diberhentikan tapi mungkin stop dulu untuk membangun istilahnya kemampuan dia lagi gitu loh, karena nggak semuanya dia itu kan nggak semuanya para pilot itu bisa mempertahankan kemampuan dia dalam menerbangkan pesawat seperti itu. Nah, tapi sejauh ini tidak ada karena semuanya fit for flight gitulah mereka, karena terus bergulir untuk mendapatkan tugas menerbangkan pesawat seperti itu. Lalu Yan Pesi ini yang kedua, saya juga di sini mengikuti feedback. Nah, feedback setelah mereka itu mendapatkan hasil pemeriksaan psikologis, mereka itu akan diberikan feedback kepada psikolog ataupun psikolog PNS yang ada di Dispesial gitu. Nah, di sini saya berkesempatan untuk observasi. Nah, observasi terkait dengan wawancaranya selama proses pemberian istilahnya pembacaan hasil tes seperti itu. Dan lalu juga yang terakhir itu saya ikut dalam kegiatan psikologi lapangan, teman-teman. Nah, di psikologi lapangan ini waktu itu Yan Pesi mengadakan kerjasama dengan Ditjen Pajak seperti itu. Jadi para karyawan-karyawannya itu dibawa untuk istilahnya outbound ya, atau team building gitu. Nah, di sini karena di dinas psikologi ini ada sarana, di mana sarana tanah lapang yang di mana banyak banget halarintang untuk istilahnya memberikan simulasi, simulasi kepada para peserta baik individu maupun kelompok itu di dalam kegiatan team building seperti itu. Jadi saya ikut nih mendampingi, oh di halarintang ini ternyata ada maksud dan tujuan tertentu terkait dengan permainannya seperti itu. Nah, jadi Yidian Pes itu berkaitan dengan pemeriksaan psikologis yang saya pelajari. Saya mempelajari juga tentang bagaimana scoring test seperti itu yang bisa saya pelajari secara langsung, dan nanti endingnya seperti apa, alat tes itu digunakan untuk apa, akhirnya saya memahami di situ. Lalu juga terkait dengan feedback bagaimana gitu, dan terakhir ini adalah pendampingan psikologi lapangan seperti itu. Dan lalu selanjutnya beralih ke PSIDIK nih, psikologi pendidikan. Nah, ini salah satu subdis yang bertugas untuk memberikan pengarahan ya, pembekalan kepada lembaga pendidikan di TNI Angkatan Udara seperti itu. Nah, terakhir kali saya itu diajak untuk ikut terlibat dalam penyusunan materi manajemen waktu khusus untuk PIA itu adalah Ikatan Istri Tentara Angkatan Udara. Nah, mereka ini akan diberikan pendampingan, ibu-ibu ini ya, ibu-ibu yang sedang mungkin sedang istilahnya bekerja gitu, lalu juga ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk mengajarkan bagaimana sih mengatur waktu gitu, bagaimana sih bisa bekerja secara produktif, dan di situ akhirnya saya belajar bagaimana menyusun materi terkait dengan manajemen waktu seperti itu. Istilahnya kalau kita temukan ya terkait dengan bagaimana memberikan psikoedukasi lah seperti itu. Nah, itu di PSIDIK, psikologi pendidikan. Jadi khusus kayak memberikan pembekalan-pembekalan terutama kepada lembaga pendidikan baik di TNI AU maupun di TNI seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada matra udara. Nah, matra udara ini juga dia akan melakukan pemeriksaan psikologis juga, tapi khusus pada para penerbang seperti itu. Beda dengan yang PSI, pemeriksaan psikologis yang mungkin bisa dilakukan secara umum. Dia orang sipil juga bisa melakukan gitu, tapi kalau matra ud dia khusus untuk menyeleksi dan juga melakukan pemeriksaan psikologis berkala. Kalau di sini kita katakan ILA-MEDEX kalau di TNI AU itu, jadi khusus para penerbang itu mereka setiap tahun harus melakukan, ya bukan setiap tahun, ada range waktu tahunan tertentu, mereka harus melakukan pemeriksaan psikologis seperti itu, yang kayak tadi fit for flight atau tidak, seperti itu. Nah, jadi dari Matraut ini kemarin saya ikut bekerja untuk input data di
suatu software psikotes gitu. Nah, jadi hasil dari tes itu, jawaban-jawaban itu saya input dan nanti akan dia menghasilkan sebuah hard copy yang menjadi panduan untuk psikolog memberikan feedback seperti itu. Memberikan feedback ataupun hasil dari tes itu diberikan kepada kesatuannya. Kayak terakhir kali kemarin itu saya memasukkan menginput data dari tim Bravo, jadi timnya Kesatuan Angkatan Udara yang mungkin kita katakan itu mungkin sudah punya level yang paling atas lah terkait dengan kesatuan pasukan seperti itu. Jadi harus tahu kecabangannya dia masuk kemana, dan itu bisa dilihat dari hasil tes itu. Dan saya menginput jawaban-jawaban dari tes tersebut seperti itu. Lalu filing data juga karena saking banyaknya para penerbang, karena kalau penerbang-penerbang ini kan ada penerbang tempur, penerbang helikopter, penerbang pesawat angkut seperti itu. Belum lagi navigatornya. Nah itu jadi kita istilahnya menyimpan data itu di satu itu gitu loh, di satu subdis itu. Nah, jadi kalau untuk Matraut sendiri itu mereka khusus untuk melakukan istilahnya pemeriksaan ataupun juga istilahnya intervensi terkait dengan keadaan psikologisnya para penerbang gitu. Nah, gak hanya penerbang juga sih sebenarnya pramugari, tapi itu biasanya berkala gitu. Karena pramugari yang ini kan pramugari VIP yang mungkin dari bintara-bintaranya TNI, seperti bukan pramugari pesawat komersil. Lalu juga ada sekbang, sekolah penerbang yang mungkin teman-teman sering dengar tuh pesawat-pesawat yang suka meributkan udaranya Jogja gitu ya. Nah, itu kan karena ada Angkatan Udara itu ya ada sekolah penerbang. Nah, itulah di situ kadang Matra Udara ini yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan psikologis kepada siswa-siswa penerbang itu seperti itu. Nah, lalu juga ada psipers. Nah, psipers ini untuk sebenarnya tugasnya itu lebih mengumpulkan data-data terkait dengan penyeleksian gitu, seleksi tingkat pusat. Jadi kayak nanti misalnya teman-teman yang mau masuk berkarir di militer dengan gelar sarjana yang saya bilang tadi PAPK, nah itu mereka yang akan menyeleksi di situ, ikut dalam kegiatan keputusan, memutuskan untuk siapa saja sih orang-orang yang akan diterima gitu, siapa saja sih dari Matra Udara PAPK-nya, orang-orangnya dengan kompetisi yang seperti apa, kualifikasi yang seperti apa, seperti itu di Psipers. Nah lalu juga ada di Lapsibang. Kalau di Psipers saya belum masuk ya, karena juga ada yang bilang di situ itu sifatnya masih agak sedikit rahasia, jadi dan terakhir pun karena memang tidak ada kerjaan, jadi saya belum masuk di Psipers gitu. Nah selanjutnya itu ada Lapsibang. Nah kalau di Laboratorium Psikologi Penerbangan itu biasanya yang terkait dengan pengembangan ilmu psikologi khususnya di militer. Nah, jadi kayak dia itu yang menjaga terkait dengan pemeliharaan alat ukur kayak gitu. Dan di sini kan ada alat ukur yang dari Jerman seperti itu yang mungkin secara berkala itu kan harus istilahnya di progresnya itu harus terus dilakukan karena untuk mempertahankan si validitas dari tes itu gitu. Jadi dia yang selalu memonitor alat-alat tes di spesial ini yang digunakan untuk mengetes para penerbang seperti itu. Nah, lalu di Lapsibang ini kemarin saya diajak untuk membuat alat ukur. Jadi saya hanya mengetahui secara dasar saja sih ilmu-ilmu pembuatan alat ukur seperti itu. Jadi kayak mungkin ikut yang mungkin teman-teman KUK konstruksi alat ukur, nah seperti itu ya. Saya ikut terlibat dalam kegiatan itu, Lapsibang itu di Lapsibang. Lalu terakhir ini adalah kelompok ahli. Nah ini mereka yang para ahli memang secara akademisinya, istilahnya akademisinya dari di spesial ini tergabung di POKLI, kelompok ahli gitu. Nah ini biasanya juga yang lebih ke penelitian terkait dengan psikologi militer itu seperti apa, yang menjadi istilahnya orang terpusat yang punya secara ilmu maupun praktisi itu di situ seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga karena di setiap subdis ini mereka rata-rata itu juga praktisi seperti itu. Nah, karena secara organisasi juga ya, Dinas Psikologi TNI AU ini rata-rata mereka ini kan lulusan sarjana psikologi, baik sarjana psikologi maupun mereka yang secara praktisi udah menjadi psikolog, itu biasanya mereka menduduki bagian kasih ataupun kalau lebih atas lagi itu biasa rata-rata mereka itu kolonel. Nah, itu mereka sudah
dilibatkan dalam kegiatan feedback biasanya. Para kolonel itu udah masuk ke Kasubdis. Nah, jadi kalau secara organisasi, struktur, Kasubdis, bawahnya ada Kasih, dan lain ada bagian-bagian terkhusus apa gitu. Dan saya namanya juga agak susah untuk dihafalkan gitu. Nah, jadi secara itu mereka semua itu lulusan sarjana. Yang di bawah lulusan sarjana semakin tinggi itu kompetensinya biasanya semakin mengerucut, dia menjadi psikolog lah ataupun ada yang menjadi akademisi lah, tapi kebanyakan sih praktisi gitu. Nah, mereka ini yang biasa menduduki jajaran Kasubdis seperti itu, Kasubdisian Pesi, Kasubdis Pesidik gitu. Dan tidak menutup kemungkinan mereka juga terlibat dalam kegiatan feedback nantinya di saat ada pemeriksaan pilot tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, itu terkait dengan kegiatan yang saya lakukan, mungkin kurang lebih hampir menutup ini secara 2 bulan itu melaksanakan magang gitu di Dispesial. Nah, selanjutnya ini terkait dengan penerapan hard skill dan multi konsentrasi bidang psikologi TNI Angkatan Udara di dunia magang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau hard skill ya, yang bisa saya simpulkan bahwa hard skill apa saja yang bisa saya akhirnya terapkan gitu loh di dunia magang ini. Yang pertama itu adalah penguasaan terkait dengan administrasi dan scoring alat tes. Nah, itu mungkin berkaitan dengan makul psikodiagnostiknya teman-teman ya, adik-adik ya, mungkin yang udah belajar tentang apa alat tes, baik intelijensi, lalu juga ada sikap kerja dan lain sebagainya. Nah, di situ akhirnya digunakan adik-adik. Nah, bagaimana sih scoring alat tes untuk kemarin itu mungkin adalah sedikit ya bocoran terkait dengan CFIT yang kemarin saya tanyakan pernah ke Mas Sodik. Nah, itu mungkin ada salah satunya itu. Nah, penguasaan psikodiagnostik, makul psikodiagnostik. Nah, selanjutnya ada melakukan observasi dengan kegiatan feedback, wawancara. Nah, mungkin di situ kan kita bisa memahami pola apa saja sih yang mungkin diberikan oleh psikolog kepada kliennya ketika memberikan laporan terkait dengan hasil pemeriksaan psikologis berkala pada pilot gitu. Nah, kita memahami polanya. Oh, terkait dengan misalnya pertama kali keadaan dia bagaimana, ditanyakan dulu keadaannya, lalu dibacakan hasil-hasil tesnya, apa saja responnya. Nah, itu akhirnya kita bisa memahami lah bagaimana seorang klinis, misalnya psikolog klinis dalam memberikan istilahnya asesmen, ya bukan asesmen karena belum case ya, istilahnya memberikan konseling kepada mereka seperti itu. Lalu juga pemahaman terkait pembuatan konten atau materi psikoedukasi yang tadi terkait dengan manajemen waktu akhirnya digunakan. Lalu juga yang terakhir adalah pendampingan psikologi lapangan. Nah, ini mungkin juga di tahun saya pun belum ditemukan secara langsung untuk turun ke lapangan memberikan pendampingan ya. Tapi di sini akhirnya saya memahami dari pemberian dukungan ya dengan hal-hal kecil lah, komunikasi, lalu juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang asing seperti itu, bagaimana mendukung mereka, mensupport mereka. Nah, itu akhirnya diterapkan di situ semua. Nah, lalu juga multi konsentrasi nih. Nah, boleh juga di sini saya sampaikan bahwa di Dispesial ini mungkin hampir merata ya, kecuali ya hampir semua sih merata sih. Jadi nggak hanya khusus PIO banget ya, walaupun memang secara induk di sini PIO, tapi nggak menutup kemungkinan klinis itu juga digunakan, pendidikan itu juga digunakan, sosial dan juga perkembangan seperti itu. Karena kayak PIO pun ya, PIO di sini mungkin terkait dengan rekrutmen, terkait dengan memberikan asesmen rekrutmen, lalu juga asesmen ya asesmen. Nah, itu tetap juga nanti masuknya ujung-ujungnya ke klinis seperti itu. Nah, kayak tadi kan serangkaian pemeriksaan psikologis ya, walaupun itu bisa kita katakan PIO ya. Jadi dari bagaimana pilot itu tadi dari pertama kali pilot itu mengisi riwayat hidup, lalu menjalankan tes baik PPT maupun CAT, dan terakhir akhirnya diberikan feedback seperti itu. Nah, di terakhir kali feedback itu kan sebenarnya bagaimana mengungkapkan secara, kalau kita bisa menemukan waktu itu, saya kebetulan juga menemukan beberapa case terkait dengan pemberian feedback juga waktu itu kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Nah, salah satu CPNS-nya itu mereka harus menjalankan pemeriksaan psikologis seperti itu. Nah, di situ secara tidak langsung akhirnya
diberikan intervensi seperti itu, intervensi karena ada case tertentu yang akhirnya terungkap tuh sisi yang dia pendam. Nah, akhirnya turunlah klinisnya, maksudnya kemampuan klinis dari psikolognya ini. Jadi dia nggak hanya memahami bio tapi juga klinis seperti itu. Nah, lalu juga ada pendidikan terkait tadi dengan pembuatan materi psikoedukasi, sosial tentunya tadi di saat psikologi lapangan, dan terakhir perkembangan mungkin nanti masuknya ke klinis itu ya, seperti itu. Jadi multi konsentrasi bahwa semua bidang psikologi itu diterapkan di sini. Jadi adik-adik tidak menutup kemungkinan bahwa bagaimana sih selama kuliah ini ya juga harus menguasai semua bidang kalau bisa, walaupun harus ada spesifikasi khusus nanti pada akhirnya gitu. Pasti bakal semua diterapkan. Nah, mungkin itu cukup dari saya dan semoga saja pengalaman saya ini bisa memberikan insight kepada adik-adik yang 2020 sampai dengan 2022 yang sekarang mungkin diwajibkan untuk magang ya. Nah, gimana sih penerapan psikologi di bidang TNI seperti itu khususnya di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Pokoknya pada intinya adik-adik harus bisa menemukan pembeda dari diri kalian sendiri. Jadi mungkin apa sih kelebihan adik-adik gitu yang mungkin nanti bisa kalian lebih explore, lebih kembangkan, dan akhirnya kalian istilahnya bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan dari kelebihan yang kalian miliki seperti itu. Intinya percayalah pada diri sendiri. Percayalah pada dirimu bahwa dirimu itu bisa melampaui batasan-batasan seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya nanti bisa dilanjutkan di saat sharing session ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Sekar sudah menyampaikan materi tadi mengenai magang psikologi di ranah TNI, tadi di Siau. Ya. Nah, itu tuh sangat menarik sekali ya teman-teman cerita dari Kak Sekar. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Nah, nanti akan saya berikan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan secara langsung, yaitu dengan on microphone maupun menuliskannya di kolom chat Zoom. Nah, nanti 3 pertanyaan tersebut akan ditampung terlebih dahulu, kemudian dijawab oleh Kak Sekar nantinya. Nah, gimana nih teman-teman? Dari materi tadi, ada nggak sih dari teman-teman yang ingin bertanya? Bisa langsung. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Kak Sekar, saya juga penasaran nih Kak. Karena di Xiao ini kebetulan adalah salah satu ranah yang baru juga dari di aku juga kayak gitu. Nah, itu tuh ada nggak sih Kak syarat tersendiri? Kalau tadi kan Kakak daftarnya melalui apa ya tadi Kak? Boleh bisa diulangin Kak? Kemarin itu aku itu hanya berbekal CV doang sih istilahnya dan belum dapat jawaban khusus gitu, misalnya jawaban secara jelas kapan saya magang gitu. Jadi saya hanya bisa membawa istilahnya CV saya untuk saya titipkan dulu di sini gitu. Dan kebetulan waktu itu saya nggak langsung bertemu dengan kabaknya, jadi secara langsung itu malah saya via WA sih melanjutkan istilahnya kesepakatan itu gitu. Jadi hanya CV sih Mbak Fanya. Oke. Itu tapi ada seleksi khusus nggak sih Kak? Atau mungkin open untuk umum atau mungkin dari Kak Sekar emang itu tuh magangnya juga nggak yang open untuk umum, jadi Kak Sekar cari-cari sendiri terus akhirnya dapet. Gimana tuh Kak? Iya, oke benar. Oke, pertanyaan yang mungkin tadi lupa saya sampaikan di awal ya Mbak Fanya. Jadi memang di Dispesial ini bisa terbuka secara umum gitu kan. Saya pikir yang awalnya mungkin hanya orang-orang khusus yang bisa masuk, ternyata orang umum pun bisa gitu, dan ternyata banyak sekali juga yang ingin magang di sini gitu loh. Jadi harus memang menunggu waktunya, timingnya kapan kita dapat untuk magang di sini gitu loh. Karena ngantri dan banyak banget biasanya berkelompok mereka itu, dan di sini juga orang-orang itu juga heran kenapa saya sendiri datangnya gitu, dan mungkin nggak sama rekan, nggak sama siapa gitu, dan akhirnya dapatlah di akhir tahun ini gitu. Dan kebetulan juga sih memang rata-rata yang masuk ke sini itu dari sekitaran DKI sih, univ-univ di DKI gitu. Jadi kayak sering itu YAI kayak gitu, juga UNJ biasanya ke Dispesial sini yang psikologinya untuk mendaftarkan magang seperti itu. Wah, menarik sekali gitu. Jadi teman-teman cerita dari awal mula kenapa bisa Kak Sekar ini bisa magang di Xiao. Ini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak?
sebanyak 45 nih, ada ya? Atau mungkin ada teman-teman yang tertarik nih untuk magang juga di Dispsial atau mungkin di dinas yang lain di entah angkatan udara atau mungkin angkatan lainnya. Ada nggak nih teman-teman? Atau mungkin sudah cukup? Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan nih Kak Sekar. Mungkin masih coba buat mikir-mikir atau mungkin mencerna terlebih dahulu kali ya Kak. Karena ini juga kebetulan juga lumayan baru kayak gitu informasi yang baru dari Dispsial ini. Jadi terima kasih banyak Kak Sekar atas pertanyaannya. Mohon maaf atas materinya. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita beri big applause yuk untuk Kak Sekar. Terima kasih banyak Kak Terima Sekar. kasih Mbak Anya. Ya, oke. Nah, untuk materi yang kedua nih teman-teman, kita beranjak ke sesi yang kedua. Nah, nanti akan disampaikan oleh Kak Fatina Azizah, SPSI. Jadi bisa say hi dulu Kak Fatina. Halo. Nah, Kak Fatina ini memiliki banyak sekali pengalaman magang maupun menjadi presenter di acara-acara seperti kemarin menjadi presenter di Temu Ilmiah Nasional, Forum Komunikasi Psikologi Universitas Ex-IKIP se-Indonesia. Juga jadi presenter di Grand Concert Gita Maizen Children Choir, Gathering Mitra Ardian Travel XBSI, dan lain sebagainya. Nah, deretan experience Kak Fatina juga bermacam-macam. Nah, yang terbaru itu Kak Fatina masih menjadi student employee di Pusat Sertifikasi dan Karir LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta pada bulan Maret 2022 hingga sekarang. Kak Fatina juga memiliki pengalaman di bidang People Development in Distribution Internship di PT Paragon Technology and Innovation pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022. Kak Ina ini juga merupakan salah satu asisten laboratorium di Laboratorium Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2021-2022 kemarin. Dan juga pernah menjadi asisten psikologi intern di Biro Psikologi CMT pada Januari 2021. Nah, gimana teman-teman? Sangat luar biasa bukan? Jadi kalau begitu, langsung saja kita persilakan kepada Kak Fatina untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Kak Fatina. Oke, terima kasih banyak Fanya. Suaraku terdengar ya teman-teman ya. Sebelumnya aku mau izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sepertinya dari tadi ini ya, aku belum melihat chat atau suara gitu dari teman-teman. Gimana kabarnya? Apakah sekarang mungkin karena lagi minggu tenang gitu, jadi kayak aku mau belajar UAS. Tapi nggak apa, mungkin kita sambil sebelum weekend besok. Aku yakin teman-teman pasti semua belajar untuk UAS gitu kan. Jadi sebelumnya siang hari ini aku dapat kesempatan untuk sharing sama teman-teman tentang magang dan juga soft skill. Tadi di si Sekar udah ngasih gambaran dan juga sharing tentang sebenarnya kalau magang tuh butuh hard skill kayak gimana sih, apalagi kalau kita dari psikologi. Nah, kalau sekarang nanti mungkin aku ada sharing tentang magang dan juga hubungannya dengan soft skill. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Fatina Azizah, biasa dipanggil Ina, seperti yang sudah disampaikan oleh Fanya tadi. Saat ini aku masih jadi student employee di LPMPP, dan pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022, aku magang di Paragon dalam programnya MBKM. Jadi aku itu ikut internship-nya, ikut program internship-nya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau mungkin teman-teman tahu magang dan studi independen bersertifikat MSIB, nama programnya itu. Jadi sebenarnya ini mungkin lebih mudah atau lebih terbuka kesempatannya, karena kan kalau di kampus biasanya dikasih tahu kan MBKM udah buka, atau ini web MBKM silahkan daftar dengan berbagai programnya gitu. Ada yang student exchange, ada yang magang, ada yang
penelitian, ada yang KKN gitu kan di MBKM. Nah, kemarin aku ikut yang magang dan studi independen bersertifikat di PT Paragon Technology and Innovation. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan perusahaan ini. Paragon merupakan perusahaan FMCG, fast moving consumer goods, di bidang kosmetik gitu. Jadi fast moving consumer goods itu artinya perusahaan yang bergerak di bidang barang yang itu tuh cepet banget habisnya. Mungkin teman-teman merasa make up itu nggak cepet habis gitu kan. Merasa sabun cuci muka tuh nggak cepet habis. Tapi fast moving consumer goods itu barang-barang yang tiap hari pasti dibeli oleh konsumen di toko gitu. Hari itu tuh pasti ada nih yang beli sabun cuci muka. Kalau nggak ada, mungkin teman-teman kalau ke Mutiara yang deket Lempuyangan, tiap hari tuh rame gitu loh. Kayak yang mau ada AC tuh kalau masuk, ya Allah panas banget, pengap. Kenapa ya orang-orang beli make up gitu. Apalagi makanya teman-teman ngerasa make up ini nggak tiap hari nggak habis atau nggak cepat habis, tapi sebenarnya make up atau kosmetik itu adalah sebuah produk yang fast moving atau cepet banget gitu produksi, dipasarkan, dan habisnya tuh cepet banget. Nah, pada 2016, Paragon ini melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan distribusi dan logistik. Sebenarnya latar belakangnya karena aku lupa UU nomor berapa, cuman muncullah peraturan undang-undang yang nyebutin bahwasannya sebuah perusahaan besar yang bukan UMKM ya, itu udah nggak boleh mendistribusikan produknya sendiri gitu. Jadi dulunya Paragon, Sari Ayu, terus Purbasari gitu tuh mereka tuh mendistribusikan produknya sendiri gitu. Jadi ya udah Paragon punya mobil sendiri, nganter ke kota-kota, terus nganter ke apa ya, mungkin resellernya nganter ke toko-toko gede kayak Mutiara, Mirota Kampus, dan sebagainya. Tapi mulai 2016 itu, UU-nya nggak boleh kayak gitu. Nah, akhirnya Paragon mendirikan perusahaan sendiri, namanya PT Parama Global Inspira. Nah, di magang ini aku ditempatkan di PT Parama Global Inspira. Walaupun mereka berdua, Paragon dan Parama ini, masih dalam satu induk perusahaan namanya Paragon Corporation gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Makeover, Kaf, Emina, Wardah, terus Labore, Biodev, nah itu semua produknya Paragon yang didistribusikan oleh Parama Global Inspira. Nah, di situ aku magang itu karena tadi lewat MBKM, jadi gimana sih proses bisa magang ke Paragon. Saat itu baru tahun pertama MBKM buka magang dan studi independen bersertifikat. Jadi kayak belum begitu rame nih. Belum setauku ya, belum seramai sekarang. Kalau seramai sekarang tuh kayak minggu depan mau buka tuh orang-orang udah, oh aku mau daftar ini. Saat itu tuh kayak aku buka webnya, oh ada nih ternyata, karena ternyata belum begitu ramai saat itu. Nah, pendaftarannya itu sebagian besar, nggak cuma Paragon, kemarin ngelihat ada di Unilever, di Indosat, dan sebagainya, itu mengharuskan kita daftar lewat 2 jalur, teman-teman, yaitu webnya MBKM, webnya Kampus Merdeka, dan juga platform masing-masing perusahaan. Jadi waktu itu kita juga harus daftar ke webnya Paragon. Nah, jadi setelah kita daftar di Paragon, kita juga harus daftar di MBKM, soalnya ada kepentingan untuk dicatat di Kemendikbud kan, dan juga ada kepentingan untuk ke LPDP, karena nanti ketika magang di Kampus Merdeka ini berbayar, teman-teman. Nah, uangnya itu dari LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, karena itulah kita harus daftar juga lewat webnya Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka. Setelah itu, yang melakukan seleksi semua murni dari company-nya. Jadi maksudnya Kemendikbud itu nggak ikut campur. Seleksinya ngapain, enggak. Mereka cuma punya web yang memfasilitasi. Jadi nanti di webnya Kampus Merdeka, kita juga ada progresnya. Aku daftar, aku keterima, itu ada gitu. Terus nanti kemarin seleksinya itu adalah psikotes dan interview. Interviewnya harusnya ada user sama HR, tapi saat itu aku cuma interview user, jadi nggak sempat interview HR. Psikotesnya itu kita online, kayak ngerjain TPA gitu online di rumah masing-masing, cuman waktunya cukup lama. Jadi maksudku waktunya lama artinya soalnya banyak gitu ya, bukan yang waktunya 2 jam soalnya cuma 60, enggak gitu. Waktunya
hampir 2 jam, tapi soalnya banyak banget. Dari yang teman-teman tahu Kraplin versi online ada, terus TPA kayak spasial, kayak soal-soalnya CFIT gitu juga ada. Jadi benar-benar psikotes, dan psikotesnya itu teman-teman harus on cam, udah ada platform sendiri sih, jadi harus on cam dan sebagainya, jadi harus on mic dan on cam supaya nggak ketahuan kalau lagi nyontek. Nah, setelah psikotes, itu sebelum psikotes udah ada review CV ya teman-teman, jadi siapa yang dipanggil lolos administrasi nanti ke psikotes, baru ke interview user atau HR sesuai kebutuhannya masing-masing. Saat itu aku interview user di Paragon. Interview usernya ngobrol-ngobrol sih kenapa mau masuk sini, terus udah pernah dengar tentang Paragon belum, semester berapa, kegiatannya apa, seperti itu. Tapi interviewnya langsung nih lewat Zoom. Tapi ada beberapa company yang kemarin itu interviewnya kita dikasih list pertanyaan, terus kita suruh nge-record dan jawabnya harus pakai bahasa Inggris. Itu ada. Jadi sepertinya setiap perusahaan punya beda-beda metode, tapi intinya kebanyakan pakai psikotes dan juga interview. Nah, setelah itu nanti kita dapat pengumuman lewat email dan juga di web MBKM kita nanti ada notifikasi kalau kita tuh keterima atau enggak. Nah, kalau keterima berarti langsung ke onboarding, yaitu pelaksanaan magang. Nah, kemarin aku ambil magangnya itu spesifik di People and Organizational Development in Distribution. Kayak tadi, karena yang nge-arrange magangnya secara keseluruhan ini adalah Paragon ya, bukan Parama, yaitu perusahaan distribusi, jadi namanya in distribution. Cuman ternyata aku ditempatkannya di Parama. Waktu itu kantornya di Jalan Parangtritis, depan piramid, nah di depan situ. Cuman sekarang udah pindah, karena kayak gitu kan saya kontrak gudang tahunan gitu, terus kemarin pertengahan 2022 inilah pindah. Nah, di People and Organizational Development in Distribution ini, agendanya ada 4, yaitu agenda ini bukan pekerjaanku, tapi apa yang harus aku tahu dulu. Jadi aku dapat materi apa aja, supaya aku bisa ngerjain proyekku. Di sini agendanya ada bisnis proses. Nah, ternyata aku mikirnya bisnis proses itu, mungkin aku tahu secara garis besar. Ternyata di sini di bisnis proses, aku benar-benar diajarin dari barang datang nih dari pabrik, diantar dari Jakarta, nyampe ke Jogja, itu ketika nurunin barang dari truk, itu apa sih yang harus dilakuin pertama kali? Nyatetnya kayak gimana, nge-scan alatnya gimana, arti barcode-nya apa, itu diajarin. Terus habis itu ketika udah masuk ke gudang, cara natanya gimana, ini produk lipstick, ini produk apa, dan setiap kode lipstick, mungkin teman-teman yang cewek tahu ya, lipstick itu kan contohnya lip tint, dalam satu lip tint satu seri deh, bukan satu seri. Namanya Wardah punya lip cream gitu. Lip creamnya ada yang velvet, ada yang color paint, ada yang color fit. Color paint ini punya 20 warna. Setiap barcode itu beda-beda kodenya 20 warna ini. Dan aku juga sebenarnya salut sama mas-mas tim gudang yang dia tuh hafal semua kode barcode. Yang kadang kita aja tuh lupa tuh loh. Bedak yang nomor 2 ini warna apa ya? Bedak yang nomor 4 warna apa ya? Tapi tuh tim gudang tuh apal gitu. Ternyata kayak, ternyata saat beda warna aja itu beda SKU namanya teman-teman. SKU itu kodenya sendiri. SKU itu benar-benar spesifik satu produk dan satu jenis itu namanya SKU. Jadi itu belajar ada berapa SKU. Saat ini Paragon punya lebih dari 16.000 SKU. Jadi kayak yang banyak banget ya gitu. Terus kita belajar itu, habis itu ada bisnis proses itu tadi, sampai barang itu bisa datang ke tangan kita, pembeli di toko, itu gimana prosesnya, itu belajar. Nah, belajarnya selain lewat teori, itu juga lewat field training di DC. DC itu Distribution Center. Jadi dalam 2 minggu, aku sehari ikut tim gudang yang bagian nerima paket dari Jakarta. Sehari aku ikut tim gudang yang ngurusin pesanan toko. Jadi biasanya nanti toko udah masukin pesanan nih kayak Mutiara, oke aku pesen 10 bedak warna ini, 10 bedak warna ini. Nah, itu nyiapin. Jadi kita pakai troli kayak lagi di Superindo gitu. Pakai troli gede, terus muterin satu gudang. Nah, itu tuh butuh trik tuh loh. Ada bedak, ada lipstick, ada sampo, ada apa, harus kemana dulu tuh ada kan ternyata, nggak mungkin kan nyampe sana gitu, capek kan, dan lama gitu. Jadi saat itu diajarin nih gimana caranya
oh ambil barang gitu kan. Terus ambil barang, kita tuh bawa scanner kayak di kasir tuh loh teman-teman. Tit gitu. Oh, art barangnya udah masuk. Oke, udah 10 gitu. Terus di-scan gitu, jadi udah kelihatan, oh benar gitu. Pokoknya kayak main supermarketan lah gitu ceritanya. Sehari aku di situ. Besoknya sehari aku ikut supir yang tugasnya nganterin ke toko-toko. Jadi dari jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore, waktuku tuh habis di mobil gitu. Di mobil pengangkut barang ya yang emang bukan mobil yang proper untuk perjalanan jauh, road trip gitu. Dari Amplas kita ke Watson ke Guardian gitu. Ngasih nyetok produk. Habis dari Amplas ke Hartono. Terus habis dari Hartono ke toko mana, ke Pamela, ke Mirota Kampus, muter-muter terus dalam sehari. Supaya apa? Supaya tahu, oh ternyata mungkin teman-teman sering lihat kan ada truk produk datang nurunin. Nah itu tuh mereka habis nurunin nggak langsung pergi supirnya. Itu duduk sama salesnya. Mungkin teman-teman sering lihat kan ada Mbak Wardah kerudungan abu-abu bajunya hijau gitu. Nah itu ntar duduk tuh sama mbaknya, terus buka paketnya tuh dicatat ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Kalau udah lengkap, tanda tangan, bayar, baru balik. Ngapain tanda tangan, bayar, baru balik. Kayak di Watson aku datang ketemu mbak makeover ngemper tuh kita di Watson ngecek oh lipstiknya ada berapa, ini ada berapa kayak gitu. Itu artinya training di lapangan benar-benar ketemu di lapangan. Yang ketiga ada shop floor management yaitu tentang SSHE dan juga 5R tentang keamanan dan juga keamanan sama kebersihan, terus habis itu kayak tata letak suatu lemari, suatu produk tuh harus kayak gimana. Nah, aku juga belajar itu teman-teman, karena ternyata itu dipelajari nih, bentuk susunan rak di gudang tuh harus seperti apa, yang paling efektif supaya tim gudang tuh kalau ngambil enggak mondar-mandir, enggak bingung dan gampang diingat. Itu juga dipelajari. Yang keempat adalah digital operation. Jadi semenjak pandemi itu sebelum pandemi juga sih, cuman ketika pandemi makin gencar untuk mendigitalisasi semua proses gitu. Dari mungkin yang awalnya ngambil barang itu pesanan toko bentuknya kertas, ngambil bedak, centang, ngambil apa, centang. Kan ini ya, bisa aja salah atau mungkin jadi capek. Jadi pakai scanner, jadi ambil scan, nanti di tap di tablet gitu, udah otomatis masuk, oke 10 bedak diambil, ambil apa, scan gitu, scan gitu. Nah, 4 hal ini, agenda ini kan menjadi hal yang baru. Kita nggak pernah belajar itu kan di psikologi. Apakah kita belajar, oh nganterin make up tuh gimana sih? Atau, oh nanti gimana nerima pesanan dari toko, sales harus apa, SKU itu apa, SCM itu apa. Itu nggak pernah aku pelajari di psikologi, tapi tiba-tiba aku harus belajar itu tuh di sini, karena hal ini tuh dukung buat bikin project. Jadi selama magang di MBKM, selama magang di Paragon kemarin, kita itu ada project, dikasih project yang mungkin jadi tugas gitu ya, tugas selama 6 bulan ini tuh ngapain. Jadi saat itu magangnya 6 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Iya, betul. Dari mulai menyusun main responsibilities. Jadi saat itu tuh pas banget tahun itu, waktunya buat nge-review ulang main responsibilities-nya itu tuh udah sesuai belum? Main responsibilities tuh job desk-nya tim gudang itu udah bener belum? 1 apa, 2 apa, 3 apa. Terus job desk-nya tim packing udah ada belum? Job desk-nya logistik sama ini tuh ada yang tumpang tindih nggak? Karena takutnya ini ngerjain, ini juga ngerjain. Tapi tanggung jawabnya di dua-duanya atau salah satu doang. Nah, fungsinya main responsibilities sedetail itu adalah supaya ketika ada fraud, ada minus, ada kesalahan, nggak lempar tanggung jawab. Makanya main responsibilities itu harus direview setiap sekian tahun sekali untuk disesuaikan. Nah, jadi setelah aku seharian ngikutin tim gudang, gimana cara nerima paket, ngambil pesanan sampai packing paket, aku jadi tahu, oh ternyata yang ini tugas tim gudang, ini tugas tim packing. Ini tugas orang yang ngambil, ini tugas orang yang apa, ini tugasnya loading in, ini tugasnya loading out. Yang tugasnya ini siapa, yang tugasnya ini siapa. Kita jadi tahu sebenarnya lebih tepat mana nih dalam menyusun main responsibilities. Yang kedua, menyusun program development. Program development ini tadi untuk teman-teman di tim gudang, admin, dan gak cuma gudang teman-teman, kita juga ikut di admin. Jadi kayak hari ini bantuin adminnya itu nerima pesanan dari toko. Jadi kalau sore
teman-teman sales itu jam 2 siang itu datang bawa pesanan dari toko, terus kayak yang mutiara berapa pieces ini, berapa pieces ini, berapa pieces ini dicek sama lihat yang di sistem. Oke, kalau udah dicap sama ditanda tangan, masukin gudang. Cap tanda tangan, masukin gudang. Bantuin tuh kayak gitu. Aku dulu berpikir bahwasannya, oh mutiara tuh paling pesan sebulan sekali. Enggak, teman-teman 3 hari sekali mutiara tuh pesan ternyata. Kayak yang, oh wow. Kayak kan hari ini aku bantuin nih ada mutiara, terus besoknya aku bantuin bagian accounting. Kayak tagihannya mutiara tuh tiap seminggu tuh ada 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Terus oh ternyata se-fast moving ini loh dunia perskincarean dan kosmetik di Indonesia. Nah, setelah itu ada menyusun prosedur tetap. Nah, prosedur tetap ini kalau main responsibilities tadi itu adalah menyusun tanggung jawab, kalau prosedur tetap itu nyusun suatu proses pekerjaan. Contohnya, menyusun penerimaan pesanan toko. Yang pertama, sales menerima apa? Yang kedua apa? Sales memberikan kepada admin siapa? Admin ini melakukan apa-apa-apa, diberikan kepada admin ini untuk dicatat keuangannya, diberikan kepada ini untuk apa-apa-apa. Nah, itu dibikin berupa prosedur tetap. Setiap pekerjaan tadi dari mulai nerima, packing dan sebagainya udah dicatat prosedur tetapnya atau operasional prosedurnya. Nah, setelah itu dijadiin jadi satu rangkaian, jadi satu buku namanya bisnis proses. Nah, kemarin goalsku adalah memperbarui bisnis proses yang terakhir itu tahun 2016. Ya pas berdiri tuh bikin. Nah, terus baru pertama kali ini direview. Itu cukup lama 6 bulan baru pada akhirnya bisnis prosesnya tuh selesai. Terus membuat konten di Paragon itu punya satu platform sendiri supaya karyawannya tuh nanti tuh bisa belajar. Jadi ada konten tentang leadership, tentang time management. Jadi nanti udah ada modulnya. Oh, karyawan yang udah kerja lebih dari 1 tahun belajar tentang konten ini, belajar tentang materi ini. Nah, itu udah ada kalau di Paragon. Nah, kemarin bikin konten course yang berhubungan tentang distribusi untuk teman-teman gudang, teman-teman admin gitu. Yang kelima adalah redesign logistik. Ini sebenarnya nggak ada di project awal, cuman waktu bulan Oktober itu muncullah project ini di bagian People and Organizational Development, terus aku diminta untuk membantu. Jadi cuman sekedar mau ganti proses barang yang udah diambil tim gudang, itu mau di-packing, itu nyampe workshop-nya tuh 4 bulan lebih. Soalnya waktu itu aku dari Oktober, November, Desember itu belum selesai. Jadi aku Oktober mulai start, jadi kayak head of HR-ku muter ke, jadi di Parama itu udah punya 41 distribution center se-Indonesia. Itu muter ke 10 distribution center yang kira-kira bisa dicontoh. Loh kok 10 ini tuh prosesnya intinya sama tapi kok detailnya nggak diperhatiin nih. Yang ini 3 orang ngurusin dari buat packing, yang ini di sini beda, yang sini sambil duduk, yang sini sambil berdiri. Bahkan perbedaan siapa yang duduk, siapa yang berdiri, itu ternyata tuh bisa punya perbedaan waktu dan keefektifan. Makanya setelah muter, terus habis itu disusun tuh ini perbedaannya apa tiap distribution center. Habis itu kira-kira dari 10 metode tadi di-redesign sendiri sampai kita waktu itu ketemu 5. 5 ini kita uji coba ke 3 DC dulu, muter, diuji coba selama seminggu. Nggak nyampe seminggu sih, berapa hari gitu, muter ke 5 DC. Setelah itu ketemu lagi nyampe jadi 2 workshop. Saat itu workshop aja nyampe weekend. Itu kayak, oh begini ya, kehidupan di company swasta itu, karena company swasta itu benar-benar bergantung pada pemasukan produknya dibeli, pace kerjanya itu cepet. Jadi ya udah emang ini butuh selesai, jadi mau nggak mau Sabtu Minggu ya kerja workshop gitu. Beda mungkin di instansi pemerintahan gitu. Bukan ketika kayak contohnya PNS gitu ya di dinas PUPR gitu. Mereka kan tiap tahun memang ada APBN, APBD gitu. Jadi kemungkinan untuk nggak bisa gaji karyawan itu kecil. Kalau di swasta mau nggak mau bulan ini harus profit, biar apa? Biar punya duit buat bulan depan produksi lagi gitu. Biar bisa gaji karyawan sampai 2 bulan ke depan. Nah, itulah kenapa di swasta itu pace-nya cepet banget karena mereka ya mau nggak mau harus nyampe target gitu, harus punya keuntungan. Nah, di desain logistik tadi aku bantu, sebenarnya aku juga bingung sih aku bantu apa.
lebih ke palu gada, apa lu mau gue ada gitu. Jadi suruh bikin MOM gitu, terus bantuin nyusun laporan, nyusun apa gitu, oke-oke aja. Nah, ini yang bedain mungkin magang secara mandiri sama magang di kampus Merdeka. Kalau di kampus Merdeka, kita tuh ada kelasnya, teman-teman. Soalnya magangnya kan akan di-convert jadi SKS. Bisa nyampe 20 SKS kan. Jadi mau nggak mau itu tetap harus ada kelas, sesi materi di kelas, terus ada sesi hard skill, ada sesi soft skill, sama ada UTS dan UAS-nya. Jadi pas tuh 16 pertemuan ya, 16 pertemuan lah kalau kurang lebih. Jadi yang pertama kelasnya itu ada hard skill class. Nah ini sesuai bidangnya masing-masing. Karena aku HR di distribusi, aku ikut 2 kelas, yaitu kelasnya HR dan kelasnya distribusi. Jadi kayak kita Zoom gitu sama teman-teman HR yang di bidang lain, kayak contohnya HR yang di finance, HR yang ngurusin kompensasi dan benefit atau ngurus gaji, HR recruitment, HR di mana kita jadi satu di Zoom, terus kita dapat materi tiap seminggu 2 kali, bener-bener yang materinya tuh di luar ekspektasi. Mungkin aku mikirnya kayak, oh materi PIO, tapi bener-bener kayak yang udah beda banget sama materi PIO. Adalah materi PIO-nya tapi jauh lebih spesifik. Setelah itu materi distribusi, kayak distribusi itu apa dan sebagainya tuh ada. Nah, setelah itu ada soft skill kelas juga. Jadi kita juga ada kelas soft skill seminggu sekali kalau nggak salah. Itu tuh materinya tentang minggu ini komunikasi, minggu depan time management, minggu depannya lagi emotional intelligence, minggu depannya lagi growth mindset dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah ketika pertemuan ke-8 ke-9 kita ada UTS, benar-benar ada yang ngerjain soal sama kita ngerjain soal, terus presentasi progres, terus habis itu sama ya presentasi progresnya udah kayak ditanya jawab juga gitu loh, habis presentasi ditanya jawab, terus ada UAS. UASnya ngumpulin final project sama presentasi ke user sama HR sama atasan kita gitu, sama mentor. Nah, kalau di MBKM kita dapat 1 mentor, mentornya itu udah keregis juga di sistemnya MBKM dan kita tiap minggu harus bikin laporan ke mentor kita. Kalau kita nggak bikin laporan bulan itu, kan per minggu terus ntar dikumpulin sebulan, kalau nggak bikin laporan 1 bulan itu, ada 1 orang aja belum ngumpulin laporan, 1 perusahaan gajinya nggak turun, yang di MBKM. Ya sebenarnya bukan gaji sih kalau dari nominal, disebutnya dari LPDP namanya beasiswa. Beasiswa kita bulan itu nggak turun. Jadi kayak yang setiap udah hamil berapa, ada yang belum ngerjain, ada yang belum ngumpulin gitu. Kasihan soalnya yang anak rantau di Jakarta, mereka kalau nggak turun bulan itu telat, bulan depan mau bayar kos pakai apa nih? Gitu. Nah, salah satu kegiatan magang waktu itu adalah gathering officer up Parama. Jadi ada officer sama officer up. Officer up itu staf karyawan, tapi kalau di bawahnya itu kayak tim admin, tim gudang, itu bukan officer. Aku lupa namanya apa gitu. Pokoknya tim teknis lah intinya. Kalau officer up tuh memang kayak karyawan yang di finance, di HR. Kalau eksekutif ya emang udah levelnya head of HR, CEO-nya, dan sebagainya. Nah, itu kita gathering ini bulan Januari awal, gathering awal tahun gitu. Soalnya setiap hari Sabtu itu kita punya Zoom untuk setiap Sabtu minggu kedua sama minggu keempat tuh kita punya Zoom bareng-bareng gitulah teman-teman officer up untuk karena kesebar di satu Indonesia kan jadi biar inget tuh loh. Oh, yang namanya Ina mukanya kayak gini gitu. Kan kasihan ya teman-teman yang di Makassar sama di Lampung jauh nih. Mau ketemu kok ongkos pesawat nggak memadai. Makanya biar bisa tetap ingat tuh setiap Sabtu 2 minggu sekali kita Zoom bareng. Dan di Paragon itu kalau untuk tim distribusi itu banyak yang hari Sabtunya masuk. Jadi 6 hari kerja. Cuman kayak HR Finance Sabtunya libur gitu. Nah, terus selanjutnya adalah sebenarnya tadi kan di kelas dari MBKM kita dapat materi soft skill. Kenapa sih harus dikasih materi soft skill? Karena sebenarnya soft skill itu apa sih bedanya sama hard skill tadi apa? Nah, soft skill itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk berinteraksi dengan ramah kepada orang lain. Ini adalah atribut personal yang mungkin bisa mempengaruhi hubungan relasi antar manusia, komunikasi, dan interaksi kita sama orang lain. Hampir semua interaksi, kebanyakan interaksi dengan orang lain, itu tuh membutuhkan
soft skill pada level tertentu gitu. Bukan berarti terus kan ada nih komunikasi, apakah kita kalau ngobrol sama orang kita butuh komunikasi yang sampai levelnya orang-orang yang nggak suka nge-MC dan pembawa berita, nggak kan. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan komunikasi, kita ngobrol sama orang lain aja tuh bingung gitu. Aku mau ngambil topik apa ya? Aduh kok diem-dieman, tapi sepi nih. Gimana ya cara mulai ngobrol sama orang lain, itu kan susah gitu. Nah, dari The World Economic Forum, disugestikan atau diprediksikan 2025 tuh ada beberapa soft skill yang mungkin akan penting dan banyak dibutuhkan di dunia kerja, kayak contohnya complex problem solving, critical thinking, kreativitas, people management, dan emotional intelligence. Mungkin people management itu adalah ya dipelajari di PIO kalau kita belajar tentang training gitu-gitu kan di PIO ada. Terus emotional intelligence sebenarnya sebagai anak-anak psikologi kita tahu lah ya teman-teman bahwa mengendalikan emosi itu menjadi suatu hal yang susah, tapi sebenarnya itu sangat nilai plus kalau kita tuh berhasil gitu kan. Nah, dari soft skill ini sebenarnya terus yang penting untuk magang itu apa, Mbak? Itu sangat subjektif gitu, itu sangat luas. Mungkin kita yang komunikasi juga butuh. Mau teman-teman nanti tuh kerjanya mungkin nih kayak anggapannya orang teknik mesin mau kerjanya sama mesin, tapi dia juga pasti akan ada rekannya yang bakal sama-sama ngendaliin mesin. Kalau dia nggak bisa komunikasi, miskom sama temennya, bisa aja tuh memang lagi ngurusin ekskavator yang harusnya ngeruk depan jadi ngeruk belakang gitu kan repot ya gitu. Atau kayak waktu Squidward main ekskavator di SpongeBob tuh loh. Itu kan itu sendiri gitu. Coba kebayang yang satu di ekskavator, yang satu yang ngarahin mau kemana. Kalau miskom umpamanya yang harusnya dikeruk apa, yang dikeruk jadi apa kan beda gitu. Komunikasi itu dibutuhkan. Emotional intelligence ketika mungkin teman-teman bersinggungan, ada konflik, ada suatu hal yang tidak nyaman, dipendem diem-dieman, nggak jalan targetnya, nggak bisa kerja juga kita. Makanya sebenarnya ada banyak soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Tapi ingat, nggak harus kita jadi expert kok, nggak harus yang oh aku emotional intelligence-nya harus sempurna gitu, kalau ada masalah apapun aku masih bisa zen, aku diem, aku bisa slow gitu, aku nggak pernah marah, kalau aku nggak nyaman aku bisa mengkomunikasikan dengan asertif, nggak harus sesempurna itu gitu. Yang penting kita tahu bahwa kita bisa mengendalikan emosi kita, kapan diungkapkan, kapan dijaga, nggak harus yang nggak pernah nada tinggi, nggak pernah marah sekalipun, itu nggak harus. Tapi kita pasti butuh level tertentu supaya kita tuh bisa apa ya namanya, berinteraksi atau bisa hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi di dunia kerja yang boundaries-nya ada, tapi kita mau nggak mau harus interaksi terus gitu sama dia gitu, sama rekan kerja kita. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara kita mengimprove soft skill kita? Yang pertama kita harus memprioritaskan skill mana yang mau kita kembangin gitu. Nah, sebaiknya ketika kita udah tahu mana kekuatan dan kelemahan kita, itu enak kan teman-teman. Oh, aku mau ngembangin komunikasi nih, soalnya aku kayaknya susah deh ngomong sama orang lain. Aku kalau jelasin sesuatu tuh orang lain nggak nangkep-nangkep maksudku apa gitu. Oh, aku ternyata udah baik nih dalam hal manajemen waktu gitu. Jadi aku kayaknya manajemen waktunya udah oke deh gitu. Kayak, oh aku mau nge-develop manajemen waktuku. Kenapa? Soalnya kalau pagi-pagi aku butuh 30 menit untuk mikir aku mau pakai kerudung warna apa hari ini gitu. Atau aku butuh 15 menit nih, aku mau pakai sepatu yang netral atau sepatu yang warnanya sama kayak baju aku ya. Aku mau pakai lipstiknya rada bold, rada nude, atau mau kayak gimana. Pasti teman-teman tuh pagi-pagi sudah menghabiskan setengah jam untuk menentukan sesuatu mau pakai apa gitu. Padahal setengah jam tadi, selain buang waktu tuh buang energi, kayak otaknya tuh belum kerja, belum buka Excel loh, belum buka laptop loh, kok Anda udah mikir nih otaknya, aku mau pakai baju apa, terus waktu naik motor, makan siangku apa ya? Baru jam 8 pagi, makan siang apa ya nanti? Aduh aku belum sarapan nih, mampir Indomaret beli onigiri atau beli nasi uduk atau apa. Nah, ketika kita tahu bahwa, oh ternyata aku kurang nih di situ, nah itu harus di-develop. Salah satu web yang aku pernah merekomendasikan ke beberapa orang, ketika aku waktu itu ngisi juga tentang bakat minat, aku merekomendasikan karaktera.co.id. Nanti ketika teman-teman habis tes, teman-teman dapat PDF sebanyak 10 halaman,
di situ benar-benar di setiap aspek teman-teman dapat notes apa yang bisa ditingkatkan oleh kamu. Bagian emosional nih, kamu emosinya seperti apa, udah bagusnya bagian apa, bagian itu apa yang harus ditingkatkan. Terus nanti kesimpulannya dari keseluruhan apa sih yang sebenarnya bisa kamu tingkatkan atau apa yang kamu harus tingkatkan. Jadi kayak udah punya potensinya tapi belum ditingkatin aja. Nah, menurutku itu sangat berguna dan itu enggak seribet kayak kata-kata psikologis gitu loh. Jadi ini tapi kayaknya juga yang develop orang-orang psikologi. Nah, yang kedua, kalau memungkinkan pilihlah satu mentor dan carilah feedback dari dia. Soalnya kadang kita tuh, oh ya udah aku mau ngedevelop komunikasi deh, tapi aku nggak punya mentor. Terus aku merasa, oh yang penting aku tahu cara cari topik, oh yang penting aku bisa ngajak ngomong orang lain duluan gitu. Tapi kita karena nggak punya mentor dan nggak cari feedback, kita ngajak ngomong tapi topiknya aneh nih, kayak tiba-tiba, "Mbak, kamu kalau bunuh kecoa pakai apa?" Kan nggak mungkin dong, tiba-tiba aku JB-JB kayak gitu. Bagi orang lain kayak, "Ngapain ya nanya-nanya begitu?" Kita mungkin udah ngasih usaha, kita bener loh kita berusaha, tapi kan kurang tepat. Makanya carilah feedback dari orang lain. Karena kita bisa aja tahu blind spot di persepsi kita. Yang ketiga, ikutlah kelas atau kursus kalau itu memungkinkan. Kayak kursus komunikasi kan banyak nih, entah public speaking atau apa yang ringan-ringan, teman-teman bisa ikut. Karena itu cukup membantu. Yang keempat, lihat orang lain tuh gimana kerjanya dan bagaimana dia memecahkan masalahnya. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kenapa harus nunggu kita yang salah? Gitu loh. Kalau bisa, oh nih orang udah jatuh di lubang A nih, gimana caranya dia bangkit dari lubang A ya? Nggak usah nungguin kita jatuh ke lubang A gitu, kalau bisa. Jadi ketika teman-teman ngelihat, oh temanku kalau presentasi enak banget nih ngomong, lihat dia ngapain dulu ya? Oh dia nyiapin catatan. Oh dia semalam belajar topiknya dulu. Nah itu kan bisa. Yang kelima, kalau kamu ada kesempatan untuk ngelakuin skill itu, udah langsung ambil aja gitu. Tiba-tiba dosen buka presensi, yaudah hari ini yang oh ya, buka presensi, oh ya hari ini Ina coba baca materi di halaman ini. Wah, aku komunikasinya jelek, nggak berani ngomong, nggak apa-apa, sikat aja ambil buku. Oh iya Bu, di buku ini dijelaskan kalau materi tentang ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Atau kayak yang minta tolong ya nanti si Fanya gitu ke lab ambil alat tes yang mau kita pelajari hari ini. Duh nanti gimana ya cara ngomong ke mbak-mbak aslabnya ya? Udah nggak apa-apa ambil aja karena itu kita tuh punya kesempatan untuk ngelakuin dan itu kan masih dalam skala kecil gitu. Jadi kalau salah nggak apa-apa, kita habisin aja jatah salah kita daripada kita salahnya di kesempatan yang besar gitu. Mungkin itu teman-teman dari aku nggak tahu kayak waktunya udah bablas gitu ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan nanti akan dipandu oleh Mbak Fanya. Sebelumnya terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fatina. Tadi materi yang sangat menarik ya, dan kebetulan juga padat juga tentang magang psikologi di ranah perusahaan. Tadi di People and Organizational Development in Distribution di Parama Global Inspira. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi kan Kak Fatina juga udah menyampaikan materinya secara panjang kali lebar. Nah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Sama kayak tadi, nanti akan saya berikan kepada 3 penanya tercepat terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaannya bisa disampaikan baik secara langsung dengan on microphone maupun menuliskannya di kolom chat Zoom. Nah, nanti pertanyaan akan ditampung dulu kemudian dijawab. Nah, dari teman-teman nih, ada nggak yang penasaran tentang yang sudah disampaikan oleh Kak Fatina? Ada nggak nih? Kalau semisal ada, bisa langsung. Tapi sembari menunggu, di sini saya juga penasaran nih Kak Fatina. Kebetulan ini kan merupakan salah satu perusahaan yang juga terkenal ya Kak Fatina. Nah, ini tuh yang Mbak Fatina rasakan sendiri kayak gitu. Nah, itu tuh ada nggak sih Kak penerapan atau ilmu yang paling bermanfaat gitu saat kuliah yang ternyata ini tuh kepake banget kayak gitu di saat magang kayak gitu, entah magang di Paragon sendiri atau mungkin di yang lainnya kayak gitu. Ada nggak Mbak Fatina? Oke, mungkin kalau di yang paling pengaruh secara ilmu psikologi ya gitu, yang sama-sama kita dapetin lah kurikulum dan matkulnya,
Kalau di Paragon udah pasti PIO, karena aku di People and Organizational Development. Padahal aku itu nggak mudeng PIO, teman-teman. Kayak, ya Allah, aku tuh paling anti sama PIO. Aku ambilnya tuh pendidikan. Oke, yang setiap ada matkul PIO tuh aku ya Allah, aku nggak ngerti ini ngomongin apa. Aku tahu mungkin kayak kayak psikologi konsumen gitu. Artinya kata ini, teori ini tuh apa aku ngerti, tapi aku nggak ngerti ini kapan makainya. Aku benar-benar ada di tahap itu terhadap PIO gitu. Mungkin teman-teman kalau di kelas tuh kayak, aku termasuk yang nggak ngerti nih PIO ngapain. Cuman karena magang, dan sebenarnya kebantu banget dapat kelas hard skill HR tadi, karena di Paragon tuh HR-nya, FYI aja, karyawan-karyawan HR-nya tuh banyak dari ITB, teman-teman. Dan IPB. Kayak anak psikologinya itu benar-benar mungkin kayak di bagian adalah namanya dia yang memang untuk rekrutmen itu udah pasti anak psikologi semua. Itu jadi HR-nya tuh udah sangat spesifik dan sangat dedicated. Ya HR rekrutmen cuma ngurus rekrutmen. Nah, itu psikologi semua. Tapi yang lain kayak employer branding, terus yang Paragon University itu kayak yang ngurus training-training. Nah, itu tuh macam-macam banget, dari teknik geodesi, geofisika, geologi, S2, ITB, ada di situ semua, teman-teman. Jadi kayak belajar ketika memang kalian ada keinginan untuk masuk di dunia industri, belajarlah PIO dengan baik dan benar. Soalnya ketika kalian udah belajar yang memang yang memang dasarnya tuh psikologi, itu kan pasti udah punya pemahaman yang beda dari teman-teman yang learning by doing gitu. Kayak, oh aku anak teknik, aku masuk ke HR ngurusin employer branding gitu. Itu HR itu kan sesuatu yang sebenarnya tuh bisa dipelajari sambil jalan. Tapi ketika teman-teman tuh udah punya teorinya, udah punya dasarnya, itu tuh bisa jadi nilai jual plus tuh loh, agar supaya ya teman-teman psikologi masih bisa survive di dunia PIO ini gitu. Walau dengan gempuran anak-anak manajemen, teknik industri, itu kita masih punya nilai jual. Makanya kalau memang teman-teman ada keinginan ada kerja di industri, belajarlah PIO dengan baik dan benar. Yang kedua, kemampuan kita dalam pelajaran kayak terkait, ini lebih ke, aku nggak tahu ini antara hard skill atau soft skill. Kayak kita di matkul konseling, kita belajar dengerin orang sama gimana cara nanggepinnya, itu kan jadi nilai jual tuh loh, karena HR itu kan akan berhubungan dengan karyawan-karyawan lain gitu. HR PU nanti bikin training untuk karyawan lain, HR employer branding itu membranding karyawan, ngurusin karyawan juga. Jadi itu sih tadi, selain PIO adalah matkul-matkul yang memang kita tuh banyak berhubungan dengan manusia gitu, entah konseling, wawancara. Nah, itu tuh bisa jadi nilai plus kita yang nilai jual anak psikologi lah dibanding orang-orang lain yang juga belajar HR. Kalau magang di biro psikologi udah pasti kemampuan alat tes tadi, kayak yang Sekar juga bilang, kemampuan alat tes tuh teman-teman harus, walaupun aku tahu belajar alat tes itu capek, karena banyak dalam satu semester, tapi paling nggak tuh nggak harus inget gimana cara administrasi, karena emang susah kan inget-inget semuanya. Tapi paling nggak kalian tuh tahu, oh tes untuk orang mau kerja apa biasanya? EPPS, Kreplin, Public Hosting. Tes untuk anak usia dini apa biasanya? Ada Good Enough, ada NST. Terus untuk anak-anak sekolah biasanya pakai apa? Pakai Raven, pakai CFIT. Nah, kita tuh paling nggak tahu itu tuh loh. Jadi ketika nanti kita tuh menjual diri kita kepada perusahaan, kepada biro, kepada instansi tadi kayak dinas psikologi, kepada perusahaan industri, kita tuh bisa punya skill itu gitu. Soalnya kalau alat tes kan itu menangnya kita ya, orang lain nggak bisa mengadministrasikan, kita doang nih orang-orang psikologi yang bisa. Jadi belajarlah alat tes dengan baik dan benar. Kalau memang niatnya jadi HR dan di industri, belajarlah PIO dengan baik dan benar. Itu sih. Oke, baik. Luar biasa banget nih jawabannya ya, teman-teman. Teman-teman ada nggak nih? Dari tadi belum ada yang nanya nih. Jadi terkait sekarang materi dari Kak Fatina, ada yang mau bertanya nggak? Nih, ada teman-teman yang penasaran sama Wardah dan Emina gitu. Ada nggak, teman-teman? Entah gimana sistemnya atau yang lainnya. Ada nggak? Atau mungkin di sini, aku juga ada pertanyaan satu kali lagi kali ya, Kak Fatina. Ada nggak sih dari Kak Fatina sendiri, ada nggak
tips untuk kita secara umum, kayak tips secara umum sebelum menanjak ke magang kayak gitu. Entah tips-tips apapun itu. Apa ya, sebelum magang adalah memang udah tahu kita mau magang di mana, kayak tadi Sekar karena emang dia tujuannya mau jadi apa namanya, ada di dunia militer, dia udah tahu nih mau magang apa. Nah, memang mau magang apa dan di mana tuh kalau bisa udah tahu. Kalau memang belum tahu, ketika kalian udah memutuskan daftar di situ, oh aku apply di biro, aku apply di industri dan sebagainya, ya teman-teman tuh ketika habis apply, teman-teman belajar tentang nanti di situ tuh ngapain aja. Soalnya walaupun judulnya magang, company, perusahaan, biro tuh nggak mau segambling itu nerima orang yang emang bener-bener nggak tahu. Magang itu emang fungsinya untuk belajar, tapi perusahaan itu nggak punya waktu sebanyak itu untuk ngajarin. Jadi memang jatuhnya kita learning by doing. Nah, kalau teman-teman aja tuh, maksudnya kalau kita masih kosong melompong nih, nyampe sana kita mau learning by doing, sayangnya kita nggak tahu kita mau learning apa kan. Nah, minimal nih kita tahu kita nanti kerjanya apa, jadi kita tahu, oh aku mau belajar ini karena kerjaannya ini. Kira-kira sama skill apa yang dibutuhin. Contohnya kemarin aku di HR. Walaupun enggak yang ngitung-ngitung angka, tapi dikit-dikit tahu tentang rumus Excel tuh butuh loh, gitu. Oh, aku mau di asisten psikolog di biro-biro gitu. Oh, paling enggak aku tahu nih nanti akan ada kemungkinan ketemu anak-anak kecil. Oh, aku tahu nih gimana cara ngadepin anak kecil. Soalnya kalau teman-teman magang nih learning by doing ngadepin anak kecil, tes pertama bubrah kita kan ngadepin anak kecil 3 tahun, 4 tahun gitu kayak yang, "Oh, maaf Pak, saya lagi masih belajar." Jadi adiknya pergi gitu aja kagak selesai tesnya, kan juga orang tuanya bingung, kok anak saya nggak dapat laporan dinamika psikologis nih. Psikolognya juga bingung, orang ini nggak selesai ngetesnya. Makanya walaupun kita tahu bahwa magang ini tuh tempat untuk belajar, tapi setidaknya kita harus tahu kita tuh mau belajar apanya di magang dan kita juga nyiapin. Jadi nggak melompong-melompong banget gitu. Itu sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fatina. Ini teman-teman kelihatannya belum ada yang nanya juga nih. Jadi mungkin terima kasih banyak Kak Fatina atas materinya. Nih, kita akan lanjut ke sesi yang ketiga nih teman-teman. Nah, untuk materi yang ketiga itu nanti akan disampaikan oleh Kak Arumayang Nuansa Ainur Rizky, mahasiswa semester 9 yang memiliki minat besar terhadap psikologi pendidikan nih, serta pengembangan diri. Jadi, kita sapa terlebih dahulu Kak Mayang. Halo Kak Mayang. Nah, Kak Mayang ini memiliki banyak sekali pengalaman magang, teman-teman, yaitu yang paling baru, yakni menjadi staf unit layanan psikologi Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta pada bulan Desember 2022 hingga sekarang. Lalu juga menjadi asisten laboratorium di divisi psikodiagnostika di LabSi Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu juga menjadi asisten asesor untuk asesmen Kementerian Agama DIY. Terus juga menjadi magang sebagai asisten psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau TP2A. Juga menjadi magang sebagai staf di Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor dan staf rekrutmen untuk PT Visi Utama di Kebumen, Wonogiri, dan Magelang. Jadi karena Kak Mayang ini juga banyak nih pengalamannya, mungkin bisa sekarang di-share juga Kak mengenai pengalaman-pengalaman Kakak selama magang. Jadi untuk Kak Mayang dipersilakan. Halo guys, tunggu bentar. Suara aku masuk belum? Hai. Aduh, bingung nih, nggak ada yang kelihatan soalnya teman-temannya. Tapi nggak apa-apa. Jadi aku mau coba share screen dulu ya. Tapi teman-teman jangan berekspektasi dengan share screenku, oke? Bentar, aku nggak ketemu ya guys. Oh, ketemu. Share. Jadi pembukaannya adalah hai.
bisa dipanggil Mayang karena kalau pakai nama panjang itu kepanjangan banget ya. Hari ini aku mau ngajak teman-teman sharing tentang seperti judul sharing session hari ini. Nah, agendanya tuh aku diminta buat memberikan gambaran terkait kegiatan magang yang telah ditempuh. Yang udah pernah ya. Tadi kan teman-teman udah dengerin tuh dari Ina sama dari Sekar juga tentang pengalaman mereka sebelumnya. Mungkin menurutku secara garis besar pengalamanku agak sedikit berbeda karena magang yang aku ikutin itu benar-benar magang mandiri. Karena kan angkatan sebelum teman-teman angkatan 2018 2019 itu belum kena wajib magang ya. Jadi beda-beda, ada yang magang mandiri, ada yang ikut program MBKM kayak Ina tadi. Ada banyak kemungkinan gitu dari pengalaman yang udah dilalui teman-teman. Jadi kalau aku sendiri, aku tuh pernah magangnya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu adalah salah satu lembaga di bawah dinas sosial di kabupaten. Kalau yang aku ambil yang aku ikutin kebetulan itu di Kabupaten Bogor. Tapi di Jogja pun juga ada. Di DIY setahu juga ada deh. Karena aku adalah perantau, kebetulan waktu itu aku lagi di rumah dan aku memang punya goals buat cari magang yang dekat rumah. Tuh. Terus ya kayak yang udah disebutin sama Fanya tadi, aku juga pernah di divisi utama itu sebagai kayak staff recruitment dan di Biro Psikologi Rumah Cinta juga. Secara umum, aku mendaftar ke tempat-tempat ini karena aku suka alat tes. Jadi goals magangku adalah aku pengen belajar alat tes. Gimana pun caranya. Dan mungkin tadi aku ceritanya masih kurang lengkap ya. Setelah ini akan kita bahas lebih lengkap karena dari pertanyaan utama buatku adalah gimana tips dan trik buat nyari tempat magang yang tepat. Kayak aku bilang tadi, aku itu mendapatkan tempat magang karena aku kalau sales bahasanya door to door. Jadi aku memang datang ke kantornya bertanya, di sini tuh buka tempat magang nggak kak? Dan akhirnya memproses dari situ. Bukannya karena ada kantor yang buka penempatan magang di sini dan aku daftar itu tuh nggak kayak gitu. Karena kan biasanya yang banyak membuka rekrutmen kayak gitu adalah tempat-tempat semacam perusahaan. Terus apa yang emang butuh karyawan banyak gitu kan. Dan emang skalanya besar karena mereka bisa mempunyai program buat ajar magang. Nah, kalau aku tadi emang pada akhirnya masuk lebih banyak learning by doing. Jadi yang aku lakukan pertama kali adalah ketika mau magang, menentukan goals. Bidang apa yang diinginkan? Aku secara pribadi suka bidang pendidikan dan perkembangan. Tapi kesempatan kerjanya aku tidak mau menciutkan hanya di situ saja. Karena ada sangat banyak kesempatan di dunia dan aku mau mencoba banyak hal gitu. Terus poin berikutnya adalah aku nentuin goals. Aku maunya magang di mana aja asalkan di tempat yang aku mau atau magang yang penting dekat dan dapat pengalaman. Karena ceritanya tadi aku anak rantau dan waktu itu magangnya adalah ketika waktu liburan semester. Aku nggak mau waktuku keambil banyak banget buat magang. Karena kan ya pulang satu semester sekali kan pengen di rumah ya guys. Tapi kita harus tetap belajar dengan cara magang. Nah, karena itu aku nentuin goals. Pokoknya mau yang deket rumah aja, yang bisa pulang setiap hari, nggak harus merantau gitu. Nah, hal berikutnya yang perlu dipikirin adalah biasanya program magang yang nggak ada program resmi dari sananya, itu kemungkinan kecil bakal paid. Jadi ada resiko buat nggak dibayar dan teman-teman pilih dan teman-teman perlu menghitung kayak transport kesananya gimana, apakah ngerasa worth it dengan tidak dibayar. Pada akhirnya kan
idealisme tiap orang beda-beda dan kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang emang butuh magang paid karena emang butuh uangnya, tapi ada yang cukup punya privilege dan magang unpaid itu nggak apa-apa demi pengalamannya dia. Itu aku balikin ke kalian masing-masing karena setiap orang beda-beda. Nah, jadi goals utamaku adalah yang penting aku magang di bidang yang linear dengan psikologi, mau itu di mana aja. Dan kalau bisa sih dapat belajar alat tes juga di sana. Karena pertama kali aku magang itu sebelum mulai semester 5. Jadi kan belum dapat materi yang di semester 5. Tapi kurikulum kalian beda ya. Sorry. Tuh. Nah, kemudian setelah menentukan goals kayak tadi, teman-teman bisa tulis di notes-nya atau di buku kertasnya. Kayak tadi itu tuh pengennya di mana, terus jauh apa dekat, terus apa enggak apa-apa kalau nggak dibayar, atau penilaiannya gimana, balik ke preferensi sendiri. Terus bikin timeline-nya. Aku mau magang dari bulan apa sampai bulan apa, tempat mana yang open di bulan-bulan segitu, dan perkirakan waktu buat ngurus surat dari kampus karena setiap tempat punya syarat yang beda-beda. Ada yang rasa kita bikin CV dan letter surat buat daftar dari diri sendiri aja tuh oke. Ada yang harus ada surat dari jurusan, ada yang harus ada surat dari fakultas, bahkan univ gitu kan. Itu perlu teman-teman survei dulu ke tempat magangnya langsung, atau kalau magangnya udah emang dia open magang buat siapapun dan ntar diseleksi, itu teman-teman bisa baca persyaratannya secara sama terlebih dahulu. Tuh, karena kan dari daftar sampai ke ACC atau sampai ke terima, itu kan perlu proses waktu juga ya, perlu dibikin timeline-nya. Terus setelah buat timeline, perlu dipersiapkan administrasinya, kayak aku bilang barusan. Termasuk CV pribadi teman-teman yang paling baru. Terus sesuaiin di tempat yang teman-teman daftar, itu tuh harus ATS enggak, atau malah CV kreatif. Balik lagi ke tujuannya. Dan ini quotes dari seorang. Opportunities are like bus, there's also another one up. Aku percaya ini sih, meskipun kalau kita nggak datang ke halte, kita kan nggak bisa naik busnya, jadi kita tetap harus mengambil kesempatan. Secara garis besar itu, waktu masih ada. Nah, sekarang aku bakal masuk ke apa aja yang aku lakuin selama magang. Kita balik ke sini ya. Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di sini posisiku adalah sebagai seorang asisten psikolog klinis. Nah, biasanya kan rumor-rumor yang beredar nih, kalau magang di pemerintahan tuh biasanya ngurusnya administrasi ya. Lagi kita asalnya dari jurusan-jurusan mainstream gitu loh. Nah, yang perlu dilakukan teman-teman kalau memang mau yang linear sama jurusan, itu adalah mengecek apakah di situ ada fungsi psikologi, entah itu psikolog atau bagian sumber daya manusia, itu perlu dicek terlebih dahulu. Nah, ketika aku magang di P2 TP2A ini, yang aku lakukan setiap harinya itu adalah jadi asisten psikolog klinisnya dan ngurus administrasinya. Ngurus administrasi sebatas mencatat ketika ada yang datang, terus kayak ngurusin arsip-arsip gitu, nyusunin seperti itu. Lebih mirip kegiatan sekretaris gitu. Nah, tapi ketika udah masuk ke ranah psikologinya, aku jadi asisten psikolog dan saya ada klien yang datang. Klien datang bawa masalah, dia mau lapor dan dia butuh hasil asesmen psikologi dari psikolog buat memperkuat datanya.
itu yang pertama dilakukan adalah wawancara. Pokoknya menggali ini orang tuh sebenarnya kenapa, masalahnya apa. Setelah diwawancara, di kayak in-depth interview gitu ya. Setelah wawancara, biasanya itu dilakukan pengetesan, terutama kalau kliennya masih anak-anak. Anak-anak yang datang situ tuh macam-macam guys, bahkan dari anak umur 1 tahunan sampai ibu-ibu. Nah, setiap anak juga tes yang dilakukan ke mereka beda-beda tergantung usianya. Ada biasanya tuh kalau IQ pakainya CPM, APM gitu. Nah, tapi yang paling sering adalah grafis karena usia. Kalau anak-anak umur 3, 4 gitu kan masih susah ya buat diajak tes macam-macam, atau bahkan umur 1 tahun itu paling akhirnya dikasihnya grafis. Terus sih setelah pengetesan selesai biasanya lebih lanjutnya tuh dilakukan konseling. Tapi karena aku posisinya waktu itu belum kayaknya belum dikasih buat megang konselnya, apalagi kalau kayaknya ibu-ibu ya. Kalau kayaknya anak-anak itu biasanya pendekatannya lewat aku. Tapi kalau orang dewasa itu biasanya psikolognya langsung yang ngajak konseling. Tapi aku tetap ada di situ dan mencatat inti dari percakapan mereka. Kayak biar nanti selanjutnya ketika ada pertemuan lagi sama orang yang sama, itu ada base-nya. Kemarin tuh udah sampai mana sih? Apakah ada perkembangan? Nah, itu perluan pencatatannya buat itu. Ya, secara garis besar itu yang dilakukan setiap hari. Dan karena fungsinya memang pemberdayaan perempuan dan anak, biasanya yang pada datang ke sini itu adalah korban yang mau lapor. Kebetulan di lembaga ini juga ada selain pendampingan psikologi, ada pendampingan hukum. Jadi yang datang tuh kayak korban KDRT, korban pelecehan, korban sodomi, kayak gitu-gitu. Yang dihadapi biasanya masalah seperti itu. Perebutan hak asuh juga pernah. Dan pengalamannya sih lebih kurang kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran bisa tanya aku, ngasih pertanyaan ya. Kemudian, nah, aku magang di P2TP2 ini bersamaan dengan magang di Biro Psikologi Rumah Cinta. Pertamanya, aku tuh datang ke Biro Psikologi Rumah Cinta buat bertanya apakah di sini menerima mahasiswa magang gitu. Dan ternyata mereka open setelah aku ketemu dengan psikolognya dan diskusi kayak gitu kan. Nah, mereka nerima dan aku bilang aku bakal magang bulan sekian ketika libur semester gitu. Ternyata ibu psikolog yang berada di biro ini juga jadi psikolog di P2TP2A tadi. Makanya akhirnya aku daftar ke sana. Aku dapat informasi di P2TP2A ini karena ibu psikolog yang ada di Biro Psikologi Rumah Cinta. Nah, tapi karena kedua lembaga ini tadi beda ya. Kalau yang satu kan milik perseorangan gitu. Kayak yang di Biro Psikologi Rumah Cinta ini aku cuma perlu bawa CV tuh, terus ngobrol sama psikolognya dan aku bisa magang di situ gitu. Tapi kalau yang P2TP2 ini lebih riuh, lebih banyak yang harus diurus secara administrasi. Karena emang dia di bawah pemerintahan kan ya, jadi kan perlu masukin surat, perlu konfirmasi gitu. Jadi perlu beberapa kali datang buat proses pendaftarannya aja. Untuk di Biro Psikologi Rumah Cinta ini, kita lebih fokus ke karena waktu itu proses lagi tahun ajaran baru nih, belum sih, mau tahun ajaran baru. Kita fokus ke mengadakan tes di beberapa sekolah buat ada yang buat tes masuk SMP secara klasikal tesnya. Ada juga yang buat tes beasiswa anak orang-orang yang udah kuliah. Dan
ya intinya tes-tes yang biasa dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan gitu dengan berbagai macam alat tes yang mungkin beberapa teman-teman juga udah pelajari. Itu di situ lebih ke melatih jam terbang buat scoring dan ngetes. Tuh. Dan kalau di visi itu tadi dua berhubungan ya karena aku menjalankannya di waktu yang sama. Kalau buat divisi utama, udah jelas dari namanya ya, Human Capital Service. Psikolog utamanya, yang divisi utama ini adalah psikolog Pio. Dan kantor utamanya itu ada di Jakarta. Ini aku juga datang dan menghubungi pihak bironya langsung. Bukannya mereka buka kayak job vacancy itu enggak. Aku datang dan karena ternyata mereka itu proyeknya banyak yang di luar daerah dan posisiku di Jogja. Akhirnya aku ikut proyeknya ketika ada di Magelang dan beberapa kota yang dekat sama Jogja. Itu yang dilakukan adalah tes rekrutmen buat lulusan SMK buat bekerja. Dan itu kayak yang satu kloter bisa sampai 400 orang tes yang skala besar kayak gitu. Jadi menurutku teman-teman juga bisa mencoba buat ke biro kalau misalnya emang tertarik dengan pengetesan dan semacamnya. Mau itu biro yang fokusnya PIO atau biro yang fokusnya pendidikan atau perkembangan bahkan klinis itu bisa banget. Itu sih. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh disampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Mayang. Jadi tadi Kak Mayang juga sudah menjelaskan ya mengenai pengalaman beliau di biro-biro atau mungkin di magang di PT, mohon maaf, P2 TP2A kayak gitu. Dan juga ada di PT Visi Utama Human Capital Service dan juga Biro Psikologi Rumah Cinta. Tadi juga Kak Mayang sudah menjelaskan mengenai eh kalau misal magang tuh kayak gimana dulu sih kayak gitu. Jadi ada tipsnya. Nah, dari teman-teman ada nggak sih yang mau bertanya lagi? Sama kayak tadi, sesi bertanya jawab akan diberikan kepada 3 penanya tercepat, lalu untuk pertanyaan disampaikan baik secara langsung, yaitu on mikrofon, maupun menuliskannya di kolom chat Zoom. Nanti pertanyaan ditampung terlebih dahulu, lalu dijawab. Nah, dari teman-teman, ada nggak nih yang ingin bertanya? Karena ini kebetulan bidangnya juga lumayan beda daripada yang tadi kayak gitu, daripada tadi punya Kak Sekar tadi magang di TNI di ranah militer, juga Kak Ina di bidang pionya. Nah, di sini ada di Biro Psikologi, terus juga ada di P2 TP2A dan juga ada di Human Capital Services. Nah, gimana nih? Oh, ini ada yang bertanya nih Kak Mayang, aku bacain. Ada dari Ilma Rizka Arshanti. Izin bertanya, Mbak, kalau menurut Mbak Mayang, lingkungan kerja di P2 TP2A yang notabene dari pemerintah itu enak nggak, Mbak? Kalau dibandingkan sama pengalaman di Biro Rumah Cinta, kenyamanan lingkungan kerjanya kayak gimana, Mbak? Terima kasih, Mbak. Bisa dijawab? Oke, aku masuk ya. Lingkungan kerja. Kebetulan aku rasa aku dapat untuk lembaga pemerintahan ya. Di situ dapat lingkungan yang cukup kondusif gitu. Kayak staffnya itu tuh memang kebanyakan ibu-ibu yang anaknya tuh udah agak besar, jadi mereka udah agak lebih lebih apa ya kayak lebih nerima gitu, lebih bisa memahami orang. Dan ada beberapa staf muda, mbak-mbak sama mas-mas gitu, dan bahkan ada mbak yang bekerja dia sambil sama bawa anaknya tuh loh. Dan mungkin karena di bawah lembaga pemerintah jadi aku merasa nggak begitu dikejar-kejar. Yang membuat agak stres di P2 TP2A ini adalah case-nya. Karena case-nya katakanlah hal-hal negatif ya. Meskipun itu sebelumnya aku rasa aku udah cukup tahu di dunia ini tuh emang banyak kejadian jahat kayak gitu gitu kan. Tapi ketika aku melihatnya sendiri di depan mataku ketika mereka lapor itu agak berpengaruh dikit sih ke diriku. Tapi secara lingkungan kerjanya alhamdulillah aku dapet yang
cukup kondusif. Tuh, oh, mungkin minusnya ini. Kalau udah kerja kondusif, tapi secara waktu misalnya kantor buka jam 8 gitu ya. Tapi kadang sampai setengah 10 tuh belum ada yang datang tuh loh. Itu sih, tapi kan itu setiap tempat berbeda-beda ya. Kita nggak tahu kalau belum nyoba tempatnya secara langsung. Tuh. Nah, sedangkan di Biro Rumah Cinta itu secara pekerja jumlahnya lebih sedikit. Termasuk aku yang magang itu cuma berempat. Dan yang dilakukan di situ ya kayak scoring, yang hal-hal yang biasa dilakukan, preparasi buat ngetes. Dan alhamdulillah di situ cukup, mungkin karena aku juga suka alat tes ya, jadi aku merasa itu cukup bagus sih, cukup pas. Kenyamanan lingkungan kerjanya, ya setiap tempat punya plus minusnya masing-masing ya, tapi kalau disuruh milih, mungkin dari kedua tadi aku milih di biro, karena lebih ke case-nya sih, yang di P2 TP2 itu semua case-nya yang sangat berat, yang emang mau dibawa buat dilaporin ke polisi kan. Jadi kalau belum cukup menjawab bisa dijabarkan lebih lanjut lagi Bu. Oke, terima kasih Kak Mayang. Gimana nih, ada tanggapan terlebih dahulu dari Ilma Rizka? Oh ya, ini juga teman-teman ada presensi ya, jadi bisa langsung diisi aja presensinya. Jangan lupa. Ilma ada tanggapan kah? Oke, siap Mama yang sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke. Nah, oke, mungkin karena tadi ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Atau mungkin sudah? Aku boleh masuk bentar Kak? Oke, boleh, boleh. Aku mau nambahin, mungkin kan yang aku dengar teman-teman tahun ini wajib magang ya, yang angkatan 2020. Nah, tentu pengalamannya bakal berbeda banget sama aku. Yang dulu tuh nggak wajib emang karena aku ngerasa harus cari pengalaman gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman juga nge-approach tempat-tempat di sekitar teman gitu. Mungkin ada biro, atau ada sekolah Montessori, atau ada kantor kantor manajemen PIO kayak gitu-gitu, buat teman-teman nge-approach dan bertanya kalau emang goals-nya buat belajar. Buat bertanya di sini tuh ada kesempatan buat magang nggak sih? Tuh nggak apa-apa banget. Ya mungkin bakal beda alur dan pengalamannya karena teman-teman wajib ya. Semangat. Itu aja sih. Oke, terima kasih banget Kak Mayang. Jadi tadi juga materinya sudah sangat menarik ya dari Kak Mayang sendiri mengenai pengalaman magangnya dan juga tips-tipsnya nih tadi. Nah, udah nggak kerasa nih, menarik sekali ya pembahasan dari sharing session kali ini nih teman-teman. Tadi kita sudah dari pertama kita membahas mengenai magang di magang psikologi di ranah Tentara Nasional Indonesia TNI di Siau, Dinas Psikologi TNI AU yang dibawakan oleh Kak Sekar tadi. Tadi juga Kak Sekar sudah menjelaskan gimana sih ada apa aja sih di dalam Dipsiau ini kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang tertarik. Nah, di sini juga Kak Sekar sudah menjelaskan mengenai hard skill yang perlu teman-teman milikin kayak gitu, atau mungkin kembangin lebih lanjut mengenai administrasi alat tes, terus juga scoring dari alat tes, juga observasi dan wawancara, terus juga tadi ada psikoedukasi kayak gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa dipupuk nih mulai dari sekarang, atau mungkin lebih dipupuk lagi karena emang sudah dipupuk kayak gitu. Nah, untuk tadi juga yang kedua ada dari materi dari Kak Ina tentang pengalaman beliau di People and Organizational Development in Distribution di Parama Global Inspira di salah satu bidang fast moving consumer goods ya, atau FMCG. Tadi juga Kak Ina sudah menjelaskan mengenai pengalamannya nih di lika-liku perjalanan di Parama sendiri di Paragon, salah satu anak perusahaan di Paragon. Tadi ada gimana sih cara buat ngelihat
mendata dari barang-barang, terus juga mendistribusikannya kayak gitu. Terus juga tadi ada soft skill juga yang dijelaskan oleh Kak Ina yang penting untuk teman-teman kembangin. Tadi ada emotional intelligence dan juga lain sebagainya kayak gitu. Lalu yang terakhir nih, tadi kita mendapatkan insight dari Kak Mayang mengenai pengalamannya di P2TP2A dan juga di Biro Psikologi dan juga di Visi Utama tadi, PT Visi Utama di Jakarta ya tadi. Terus tadi juga ada tips dari Kak Mayang tuh tentang mempersiapkan diri untuk magang, dari mempersiapkan diri, lalu juga tahu tuh tujuannya terlebih dahulu dan juga berani approach bidang-bidang atau mungkin tempat-tempat yang ingin kita tuju untuk magang. Nah, mungkin dari ketiga materi tersebut teman-teman juga semoga bisa mengambil manfaatnya. Jadi karena kita sudah berada di ujung acara nih teman-teman, semoga sharing dari kakak-kakak tadi dapat bermanfaat ya untuk teman-teman di hari esok. Jadi terima kasih sekali kepada ketiga materi kita yaitu Kak Sekar, Kak Fatina, dan juga Kak Mayang. Semoga sehat selalu, sampai bertemu lagi, dan kita tepuk tangan yang terakhir kali. Yeay. Jadi, saya Fanya Aulia pamit undur diri. Untuk selanjutnya akan saya lempar ke Kak Ode. Halo Kak Ode, saya persilakan. Oke, terima kasih Fanya sebagai moderator. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada ketiga pembicara kita pada hari ini yang sudah memberikan materi yang sangat insightful tentunya untuk teman-teman semua yang ada di room Zoom ini. Yang saya yakin teman-teman peserta pasti akan dapat banyak manfaat dari materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Oke, karena ini sudah di penghujung acara, sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama dengan pembicara dan juga teman-teman peserta. Jadi teman-teman peserta bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Karena acara sharing session pada sore hari ini sudah selesai. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga pembicara kita, kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga apa yang disampaikan dalam sharing session ini akan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Sekar, terima kasih banyak. Makasih Sekar. Makasih ya. Sukses terus. Sekar. Sama, makasih juga teman-teman. Semangat ya.